Bab 261, Es menderita. Roja berjalan keluar dari kerumunan tanpa mengeluarkan senjatanya. Ia berjalan sesantai mungkin sementara tatapan Es terus berubah. Orang lain mungkin tidak mengenal Roja, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Apakah kau datang untuk menjemputku? Es sudah tumbuh dewasa, dia tidak lagi seperti anak kecil sebelumnya. Setelah sedikit tenang, dia tidak takut lagi. Kekuatan yang digunakan Roja sebelumnya sangat mengerikan, tetapi sekarang dia adalah pengguna buah logia. Ucapan Es membuat orang-orang di sekitar tampak terkejut. Awalnya, mereka mengira Roja adalah orang bodoh yang ingin mati, tetapi sepertinya Roja mengenal Es sejak dia masih muda. Apa hubungan antara keduanya? Tidak, aku tidak ingin menangkapmu, kau membuat masalah untuk orang tuamu. Aku hanya ingin menghajarmu demi kakekmu. Roja terus berjalan sambil berbicara. Ketika mendengar kata kakek, ada sedikit permintaan maaf di mata Es. Namun, ia tahu bahwa menjadi seorang marinir adalah hal yang mustahil. Ayahnya adalah Raja Bajak Laut, Roger. Cepat atau lambat rahasia ini akan diketahui dunia dan pada saat itu ia tidak akan bisa bertahan sebagai seorang marinir. Satu-satunya cara untuk hidup adalah menjadi Raja Bajak Laut seperti ayahnya. Aku bukan cucu kandungnya. Karena kau sudah di sini, mari kita buat kesepakatan. Kata Es sambil menatap Roja yang menunjukkan niat bertarung di matanya. Dia tahu bahwa Roja adalah laksamana marinir. Dia ingin menjadi Raja Bajak Laut agar cepat atau lambat dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun bahkan Roja. Dia memperoleh merah-merah Nomi dan yakin bisa melawan Roja sekarang. Setuju. Lupakan saja, aku ikut. Roja mengusap pinggangnya dan bersiap menyerang. Dia tidak menunggu saat Es bersiap. Mendaki, ledakan, terdengar suara gemuruh ketika api melahap Roja. Orang-orang di belakang Roja ketakutan. Mereka melarikan diri sejauh yang mereka bisa dan orang-orang di jalan lain tidak dapat menahan diri untuk menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Orang itu benar-benar idiot. Dia tidak takut mati. Dia terbakar seluruhnya. Orang-orang memandang api itu dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Namun, pada saat berikutnya, semua gerakan dan suara semua orang terhenti dan ekspresi mereka mengeras. Di dalam api, sosok Roja muncul. Ia berdiri di sana sementara api mulai padam tanpa melukai dirinya. Tangan Roja berada di depannya yang berarti dia menangkap hiken milik Es dengan tangan kosong. Ini, bukan hanya gerombolan bajak laut dan pemburu, bahkan Es pun terkejut. Ledakan. Detik berikutnya, Roja mengangkat tinjunya dan seperti yang dilakukan Garp, dia memukul kepala Es. Ah! Setelah Es memakan merah-merah Nomi miliknya, ini adalah pertama kalinya seseorang dapat merasakan sakit dari seseorang yang memukulnya dengan tinjunya. Tiba-tiba benjolan besar muncul di kepalanya. Semua orang ternganga karena terkejut. Apa-apaan? Bukankah buahnya bertipe logia? Semua kru Es terbelalak. Roja menatap Es yang perlahan menarik tinjunya dan berkata dengan hati-hati, kau masih terlalu lemah untuk mengalahkanku. Oh ya, aku bisa menyalakan rokok menggunakan apimu. Bajingan, Es tercengang mendengar perkataan Roja, tubuhnya terbakar saat ia menyerbu Roja lagi, namun bukan suatu kebetulan kalau Roja dapat memukulnya. Es bertekad mengalahkan Roja. Roja tidak mengambil inisiatif, ia menunggu Es menyerbunya, lalu bergerak. Roja menggunakan soru dan menghilang dari tempatnya. Tidak ada yang bisa mengikuti pergerakannya saat dia bergerak. Pada saat ini, seseorang akhirnya mulai menyadari identitas Roja. Orang itu, apakah dia? Hei, apa yang sedang kamu bicarakan? Seseorang di sebelahnya memperhatikan ekspresi di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Pria itu tampak ngeri saat menyaksikan pertarungan itu. Bukan hanya nadanya, bahkan tubuhnya pun gemetar saat berteriak, orang itu, adalah seorang laksamana. Ledakan, suaranya bergetar tetapi semua orang mendengarnya setelah teriakan itu, seperti sebuah bom yang jatuh menimpa kerumunan orang. Orang yang berbicara pada Roja sebelumnya tampak seperti selembar kertas, dia menjadi semakin pucat saat mengingat bagaimana dia berbicara padanya. Orang itu ternyata seorang laksamana. Nama yang ditakuti semua bajak laut. Kebanyakan bajak laut di sini, bahkan setelah menghadapi marinir berkali-kali, mereka tidak pernah melihat wakil laksamana sebelumnya, apalagi laksamana. Sekalipun ini adalah Greenland, ini baru babak pertama. Meski banyak orang yang sulit mempercayainya, mereka melihat bagaimana Es disiksa oleh orang itu. Hanya orang-orang yang pangkatnya di atas sana yang mampu membuat Es begitu menderita. Bab 262, Tentara Revolusioner. Ledakan, Es sekali lagi berbalik ke arah Roja, tetapi dia masih berjuang untuk bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun, meskipun tekadnya kuat, kekuatan fisiknya terbatas. Apakah kamu masih mencoba untuk bangun? Roja berdiri di tempatnya sambil tersenyum. Ketika dia pergi mengunjungi Garp terakhir kali, dia ingin memberi pelajaran pada Luffy dan Es, tetapi mereka masih terlalu muda saat itu dan dia tidak bisa menindas anak-anak muda seperti itu. Tapi sekarang, tidak ada masalah sama sekali. Anda. Baiklah, aku akan mengatakan beberapa patah kata dan hanya kamu yang boleh mendengarnya, mari kita pastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan terlebih dahulu. Roja menatap Es yang masih berjuang untuk bangun dan tersenyum, lalu ekspresinya menjadi sedikit serius saat Haoshoku keluar dari tubuhnya. Ledakan, Haoshoku milik Roja menyapu ke segala arah, kecuali Es, tak ada seorang pun yang luput. Mata Es berkilat, sesaat kemudian semua orang mulai jatuh ke tanah bagaikan potongan domino. Setelah beberapa detik, tidak ada seorang pun yang terbangun selain Es dan Roja. Roja tidak menyerang Es lagi. Dia berbalik dan berjalan beberapa langkah. Melihat punggung Roja, Es tidak berpikir untuk menyerang lagi, dia hanya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri.
Sejujurnya, Paman Garp sudah tahu kalau kamu tidak bisa menjadi marinir. Hal seperti itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Roja berbicara perlahan. S adalah anak Roger, jika dia bergabung dengan marinir dan menjadi laksamana, suatu hari berita tentang identitasnya akan bocor, dampaknya akan mengerikan. Bahkan Garp, Sengoku dan pemerintahan dunia tidak dapat menghancurkan sesuatu sebesar itu. Apakah Garp tidak mengerti hal ini? Padahal, Garp sangat jelas tentang fakta ini, dia hanya berpura-pura tidak tahu. Garp tidak bodoh, dia hanya berpura-pura bodoh. Mendengar perkataan Roja, S terdiam sejenak lalu bercanda, bagaimana aku bisa menjadi marinir dengan darahku ini? Sama halnya dengan Luffy. Roja melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan apapun untuk membuatmu kembali dari Greenland. Yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa kau hanya punya satu pilihan untuk dipertimbangkan agar tidak terlalu merepotkan Garp. Meskipun kamu bajak laut, ada bajak laut yang berbeda dari bajak laut lainnya. Beberapa hal bisa dihindari. Jika kamu melakukan sesuatu seperti membakar dan menjarah, maka kamu bisa melupakan Garp sebagai kakek, aku akan memasukkanmu ke penjara secara pribadi. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Sekarang, aku pergi. Setelah berbalik untuk melihat S, Roja menggelengkan kepalanya lalu pergi. S melihat Roja pergi, dan semua kekuatan yang mendukungnya untuk berdiri telah habis. Dia berbaring lemah di tanah sambil melihat ke langit. Garp, Roja, Luffy, Sabo. Satu demi satu sosok-sosok itu melintas di depan matanya. Akhirnya, dia memejamkan mata dan mendesah. Setelah memberi S pelajaran, denden musi milik Roja berbunyi sebelum dia meninggalkan pulau itu. Peru. Ketika Roja mengangkatnya, yang terdengar bukanlah suara Sengoku, melainkan suara Garp. Roja mendengar Garp tertawa melalui denden musi. Roja, apakah kau bertemu dengan bocah bau itu, S? Saya melihatnya, dan saya memberinya pelajaran yang bagus, jawab Roja sambil tersenyum. Dia pantas mendapatkannya. Garp mengepalkan tangannya dan tiba-tiba terdengar suara bom dari denden musi, lalu dia berkata, bocah itu ternyata masih jadi bajak laut, apa dia mau membuatku marah setengah mati? Roja tidak dapat menahan senyumnya sambil menggelengkan kepalanya, kau tahu mengapa S melakukan ini lebih baik daripadaku, kecuali kita menggulingkan pemerintah dunia, tidak ada yang dapat kita lakukan. Petik 2, Garp terdiam. Roja mengatakan itu tanpa menggulingkan pemerintahan dunia, yang berarti dia berpikir untuk melakukan hal itu. Meskipun Garp membenci pemerintahan dunia, dia tetap tidak punya ide untuk menggulingkannya. Bagaimana dengan Luffy? Apakah dia masih terus mengatakan ingin menjadi raja bajak laut? Roja terkekeh saat mengalihkan topik pembicaraan. Luffy baik-baik saja, tetapi setiap kali Garp mendengar namanya dia akan marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tidak, aku harus kembali ke East Blue lagi. Roja dapat mendengar nada panik Garp dan ketika dia mendengar Garp mengatakan akan kembali ke East Blue, Roja berdoa untuk kesejahteraan Luffy. Setelah menutup telepon, Roja berjalan di atas laut sambil bergumam, dunia ini punya aku, kalau sesuatu tidak seharusnya terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Di Greenland, Roja sedang duduk di dalam sebuah hotel di beberapa pulau besar. Ia duduk di samping jendela, memegang segelas anggur di tangannya sambil menikmati pemandangan. Setelah berurusan dengan S, Roja tidak kembali ke markas. Sebaliknya, dia tinggal sementara di pulau terdekat. Saat duduk di dekat jendela, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya di sudut jalan. Dia sedikit menyipitkan matanya. Seorang gadis berambut oranye berjalan menyeberang jalan lalu menghilang. Siapa dia? Aku merasa seperti mengenalnya dari suatu tempat. Roja samar-samar merasa bahwa Nami sangat familiar. Ia memikirkan nama itu, tetapi ia menggelengkan kepalanya lagi. Nami tidak bisa muncul di Greenland. Ia berpikir lagi dan akhirnya mengetahui siapa Nami. Itu Koala. Seperti Hancock, dia adalah budak Celestial Dragon. Dia dibebaskan pada saat yang sama dan bergabung dengan pasukan revolusioner. Dia tenang dan sering membantu Sabo dalam menghadapi berbagai hal. Tentara revolusioner ada di sini. Sepertinya S benar-benar menimbulkan masalah besar. Roja menyentuh dagunya dan menunjukkan ekspresi berpikir. Bab 263, Koala. Koala berjalan hati-hati melewati gang dan memasuki sudut dengan pintu gelap di ujungnya. Ia lalu mendorong pintu dan masuk. Oh, Koala, kamu kembali. Ada sesosok tubuh dalam kegelapan, matanya penuh kewaspadaan sampai dia melihat Koala dan merasa lega. Bagaimana itu? Ini juga salah satu pasukan revolusioner, Fishman Heck. Koala berkata dengan ekspresi serius, negara ini sudah tenang untuk sementara. Apa rencana kita selanjutnya? Heck menatap Koala dan berkata, Sabo dan Dragon akan segera hadir. Aduh, mendengar kedatangan Sabo bukanlah hal yang menjadi masalah bagi Koala, namun Dragon juga datang yang membuatnya tercengang lalu berkata, Dragon sama sendiri yang datang. Yah, mereka akan segera datang. Mendengar jawaban Heck, Koala menunjukkan sedikit kebijaksanaan dan setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Ya, negara ini memang tempat yang sangat penting. Setelah kecelakaan S, meskipun situasinya sudah stabil, itu merupakan keuntungan sekaligus kerugian bagi kita. S, Sabo, dan Luffy adalah saudara, Dragon menyelamatkan Sabo tetapi Sabo kehilangan ingatannya. Ia bergabung dengan pasukan revolusioner dan tentu saja, tidak ada yang tahu tentang ini. Saat Koala dan Heck sedang berbicara, pintu tiba-tiba terbuka. Jantung mereka berdegup kencang saat mereka berbalik. Mereka melihat sesosok tubuh mendorong pintu dan masuk. Siapa Roja? Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah mengikuti Koala tanpa sepengetahuannya dan dia bahkan dapat mendengarkan percakapan mereka barusan. Siapa? Koala dan Heck berada dalam kondisi sangat waspada.
Tentara revolusioner juga bergerak secara rahasia di negara ini. Kalian benar-benar ada di mana-mana. Roja datang dengan santai, dia tidak punya keinginan untuk bertarung. Dia berkata, aku baru saja mendengar apa yang kamu bicarakan, naga akan datang, kan? Orang ini, ketika Hek mendengar Roja, dia tiba-tiba merasa hatinya tenggelam, tatapannya dingin saat dia berkata, kau benar-benar mendengar apa yang kami katakan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Hek ragu sejenak lalu memulai serangan. Karate Kyojin, Hek bersiap menyerang Roja tanpa menyadari ekspresi ngeri koala saat dia menatap wajah Roja. Saat dia melihat Hek menyerang, koala berseru, Hek, cepat berhenti. Namun, Hek tidak dapat menghentikan tangannya dan meninju Roja. Ledakan, Roja melihat apa yang akan dilakukan Hek dan melambaikan tangannya. Melihat hal itu, pupil mata koala mengecil hebat dan matanya penuh kengerian dengan dahinya yang dipenuhi keringat. Itu benar-benar dia. Ketika Roja tidak menyerang, dia tidak yakin tentangnya, tetapi saat dia melambaikan tangannya, dia mengonfirmasi identitasnya. Dia pintar dan bertanggung jawab atas semua jenis intelijen. Laksamana Marinir, Ghost Sword Roja. Ya, aku tidak berencana untuk datang. Bagaimana kalau kau bawa kursi dan kita bicara? Aku agak lelah. Setelah mengangkat tangannya dan mendorong Hek kembali, Roja menampakkan nada sedikit tak berdaya lalu menatap koala dengan pandangan main-main dan tersenyum. Jika koala diminta untuk memilih senyuman terburuk yang pernah dilihatnya, ia akan langsung memilih senyuman Roja. Pikiran terus berkelebat di benak koala. Dia pintar, keringatnya bercucuran. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Sabo dan Dragon tentang ini. Ini masalah besar, tetapi bagaimanapun dia berpikir, dia tidak tahu harus berbuat apa atau berbuat apa di depan karakter terkuat di Marinir. Untuk mengulur waktu, koala membawa beberapa kursi dan memberikan satu kepada Roja. Roja langsung mengambilnya dan duduk. Kapan kamu bergabung dengan tentara revolusioner? Apa itu revolusioner? Koala memperlihatkan senyum bodoh seolah dia tidak mengerti. Roja mendengus dan berkata, aku akan memberimu 99 poin untuk ekspresimu. Engah, koala hampir tertawa, tetapi ada sedikit rasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Laksamana Roja benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Beberapa rumor mengatakan bahwa Laksamana Roja adalah monster yang menakutkan. Roja duduk di sana dan menatap koala lalu berkata perlahan, jika kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, kamu tidak akan menderita. Koala menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan pernah mengkhianati mereka. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Jika kalian ingin mendapatkan informasi dariku, itu tidak mungkin. Oh, Roja menyipitkan matanya dan tersenyum, benarkah? Sayang sekali gadis cantik sepertimu meninggal di usia muda. Bagaimana kalau aku menyiksamu sebentar? Roja sengaja menambahkan kata penyiksaan ketika dia berbicara. Koala menggoyangkan tubuhnya, tetapi tatapannya masih keras kepala karena dia tidak membuka mulutnya. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Begitu Roja melihat ini, dia menampakkan ekspresi jahat saat dia berdiri dan berjalan ke arah Roja sambil menatapnya. Koala ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah dan tubuhnya bergetar, apa yang ingin kamu lakukan? Waktunya kamu menerima hukuman. Roja terus menatapnya dengan tatapan jahatnya. Koala menggigit bibirnya dan akhirnya tidak bisa lagi membuka matanya. Tindakannya membuat Roja sedih, dia ingin menggodanya beberapa kali tetapi dia tidak melakukannya lagi. Dia seperti Hancock, budak naga surgawi. Roja akhirnya mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkannya di dahinya. Dia berbisik dan melangkah mundur sambil membuka matanya. Apakah ini hukumannya? Oh, aku hanya ingin bermain sebentar sampai naga itu datang ke sini. Roja kembali ke kursinya dan duduk, dia memiringkan kakinya dan menempelkan tangannya di dagunya. Bab 264, Monkey D. Dragon, sebuah perahu besar berlayar di laut tanpa bendera bajak laut tidak jauh dari sebuah pulau besar. Di atas perahu, seorang pria berpakaian jubah hijau tua berdiri di dek sementara angin bertiup-meniup jubahnya. Kita akan segera sampai di sana. Pria itu adalah Dragon, pemimpin pasukan revolusioner, dan yang berbicara adalah seorang remaja berambut emas, dia adalah saudara Luffy dan Sabo. Oke, naga mengangguk dan menatap pulau itu. Sudut mulutnya tersenyum tipis. Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan pasukan revolusioner menjadi semakin cepat. Ia melihat hari di mana ia dapat menghancurkan pemerintahan dunia dan para bangsawan. Meskipun ia masih harus menempuh jalan panjang. Pertama-tama pergilah ke Koala dan Hek dan beritahu mereka untuk tidak membuat masalah. Dragon menatap pulau yang semakin dekat dan berkata kepada Sabo. Tentara revolusioner ingin menyebarkan ide-ide mereka, dan mereka tidak ingin berhadapan langsung dengan pemerintahan dunia. Dipahami. Sabo mengangguk. Tak lama kemudian, kapal itu akhirnya mencapai pulau besar itu. Sabo langsung melompat dari dek dan mendarat di pulau itu. Ia mengeluarkan denden musinya dan berjalan menuju ke tengah pulau. Di sebuah bangunan terpencil, Roja sedang duduk santai sementara Koala berdiri di belakangnya sambil memijat bahunya. Matanya terus berkedip, jantungnya tegang dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia ingin sekali menyingkirkan Roja, tetapi dia tidak berani mencobanya. Meskipun dia berdiri di belakang Roja, dia tidak berani melakukan trik sedikit pun. Baiklah, kalau kau ingin membunuhku, kau bisa mencobanya. Roja menatapnya dengan mata setengah tertutup dan duduk diam di sana, dia mengabaikan apa yang ingin dilakukan Koala. Mendengar perkataan Roja, Koala menjadi kaku dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, kamu seorang marinir, tentu saja aku ingin membunuhmu, tetapi aku takut orang-orang akan tinggal. Aku menggertakmu dan menyerangmu dari belakang. Roja tersenyum dan berkata, aku bertanya kepadamu tentang pasukan revolusioner dan kamu tidak mau menjawab.
Aku memintamu untuk memijat bahuku dan kamu tidak mau dan aku bahkan mengatakan kamu boleh mencoba membunuh dan kamu tidak melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin aku memukulmu setengah mati dan memasukkanmu ke penjara. Mendengar perkataan Roja, Koala menggertakkan giginya dan hampir menjadi gila. Jika dia tidak tahu bahwa Roja adalah Laksamana Marinir, dia akan dibunuh, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan menang. Jika dia tidak khawatir tentang Dragon dan Sabo, dia akan menyerang tanpa mempedulikan nyawanya. Ini benar-benar masalah besar jika terus seperti ini. Jantung Koala terus berdebar kencang. Ia memperkirakan Dragon dan Sabo sudah sampai di pulau dan sedang dalam perjalanan. Apa yang akan terjadi jika Dragon bertabrakan dengan Marinir? Ia tidak berani memikirkan hal ini. Dan seiring berjalannya waktu, denden musi Koala berdering. Peru. Suara denden musi membuat Koala kaku lagi. Menjemput. Roja bangkit dan melirik Koala, apakah naga memanggil? Apa yang kamu lakukan? Katakan sesuatu, apakah aku perlu mengajarimu cara berbicara? Koala merasa momen ini berlangsung lebih lama dari setahun. Setiap detik berlalu begitu lambat. Ia mengeluarkan denden musi dari sakunya untuk menjawab. Hei, Koala, di mana kau? Kita sudah sampai di pulau. Suara Sabo terdengar dari denden musi. Mata Koala berair saat dia ragu-ragu. Makna Roja sangat jelas baginya. Dia harus menanggapi dengan normal yang berarti Sabo dan Dragon akan datang ke sini. Koala, karena tidak mendengar jawaban Koala, Sabo bertanya dengan nada aneh. Ah itu, apakah Tuan Naga bersamamu? Koala tahu bahwa dia tidak bisa ragu-ragu saat dia ditatap oleh Roja. Sabo merasa nada bicara Koala aneh, tetapi tetap menjawab, kita sudah berpisah sekarang, kamu di mana? Aku akan datang kepadamu. Aku di sini. Koala menggertakkan giginya dan tiba-tiba berteriak, cepat tinggalkan pulau ini. Marinir terkuat ada di sini. Pergilah sekarang. Apa katamu? Hei, Koala, Sabo tertegun. Ia hampir terjatuh saat matanya terbelalak kaget. Ia berteriak beberapa kali tetapi denden musi tidak memberikan respons apapun. Koala meneriakkan beberapa patah kata seolah-olah tenaganya telah habis dan menutup telepon. Kemudian dia menghadap Roja dan memejamkan mata. Roja menatapnya dan tak dapat menahan senyum, mengatakan itu dan berteriak lalu menutup telepon. Apa kau benar-benar berpikir Dragon tidak akan datang ke sini? Dengan ini Roja membangunkan Koala yang sedang menunggu kematiannya. Ya, bahkan jika dia mengatakan bahwa ada dua Laksamana di sini, baik Sabo maupun Dragon tidak akan mundur. Dia tidak bisa tidak berpikir betapa bodohnya dia. Pada saat kritis ini, otaknya terlalu kacau dan dia tidak bisa berpikir. Oh, sepertinya tidak banyak orang yang tahu identitas Dragon, bahkan kamu pun tidak. Roja memperhatikan penampilan Koala dan tak dapat menahan senyum tak berdaya, apakah kamu tahu namaku? Koala mulai menangis dan ketika dia mendengar kata-kata Roja, dia tiba-tiba melompat. Identitas naga, matanya tampak terkejut dan tidak yakin saat dia menatap Roja. Roja mencubit tangannya dan berkata, nama lengkapku adalah Monkey, D. Roja. Kau seharusnya sudah tahu itu. Lalu nama lengkap Dragon, kau tahu kalau itu Monkey, D. Dragon. Ketika Koala mendengar kata-kata Roja, dia akhirnya membuka matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukan rahasia lagi bahwa Roja adalah keponakan Garp. Akan tetapi, selain Roja, Garp tidak memiliki saudara lagi, dan Roja juga tidak memiliki saudara lainnya. Monyet D. Roja, Monyet D. Naga, bukankah ini seperti mengatakan bahwa Garp, pahlawan marinir, dan Roja, marinir terkuat yang pernah ada, serta Dragon sang revolusioner, adalah saudara-saudara. Bab 265, Sabo. Di jalan, Dragon berjalan sambil mengenakan jubah hijau tua sambil memegang denden musi di tangannya. Dia mendengarkan dan terkejut. Apa katamu, Sabo? Marinir ada di sini. Ya, ini darurat. Suara cemas Sabo terdengar dari denden musi. Saat ini, Sabo sudah menghubungi anggota pasukan revolusioner di pulau itu dan mengetahui lokasi Koala. Sekarang dia bergegas menuju tempat itu. Ini memang darurat. Naga menunjukkan ekspresi serius. Dia tidak takut pada marinir, tetapi dia tidak bisa mengabaikan seorang Laksamana begitu saja. Namun tiba-tiba sebuah pikiran terlintas dalam benaknya. Laksamana marinir, apakah itu dia? Jika itu benar-benar dia, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak terduga. Pikiran ini terlintas dan naga berteriak, Sabo, di mana kamu sekarang? Aku menuju Hek dan Koala. Sabo berlari dan bahkan tidak berpikir kalau dia bisa menang melawan seorang Laksamana. Dia lebih tenang dibandingkan Luffy dan S, tetapi begitu temannya berada dalam bahaya, dia akan menjadi impulsif. Sabo, tunggu. Alis Dragon berkerut saat dia mencoba menenangkan Sabo tetapi Sabo sudah menutup telepon. Naga tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, jika itu Kisaru atau Aokiji, maka Sabo bisa mempertahankan dirinya untuk sementara waktu dan jika itu adalah Ghost Sword Roja, mata Dragon berbinar. Di dalam gedung, Koala masih tertegun di tempatnya setelah mendengar kata-kata Roja. Orang yang berjanji untuk membebaskan seluruh sudut dunia dari para bangsawan dan pemerintah dunia yang juga dikenal sebagai orang paling berbahaya dan paling dicari di dunia adalah putra pahlawan marinir, Garp. Sepertinya Dragon tidak benar-benar menceritakan hal ini kepada kalian. Roja menatap Koala dan terkekeh. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Koala tidak dapat mempercayai kata-kata itu. Pahlawan marinir Garp, marinir terkuat Roja, penjahat paling dicari, dan pemimpin pasukan revolusioner, mereka bertiga adalah saudara. Mengapa aku harus berbohong padamu? Roja tersenyum dan berkata, jika kau pikir aku ingin mencuri informasi darimu, bukankah kau sendiri yang mencuri informasi dariku sekarang? Suaranya jatuh. Wajah Roja tiba-tiba berubah.
Menggunakan Kenbunsoku Haki, dia bisa melihat sosok yang datang dari samping. Itu bukan naga. Jika tebakannya tidak salah maka ini adalah Sabo. Roja berbalik dan melihat ke arah pintu, dan menggunakan Kenbunsokunya dia dapat melihat bahwa Sabo akan merobohkannya. Satu orang menyerbu masuk, tapi itu benar-benar gaya Luffy dan S. Roja menggelengkan kepalanya dan tertawa tetapi dia tidak menghentikannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, seperti yang dilihat Roja, Sabo membanting pintu dan menyerbu masuk dari luar. Koala, kamu baik-baik saja. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Sabo, kamu. Melihat Sabo langsung menyerbu masuk, Koala mengepalkan tangannya dan garis-garis hitam muncul di atas kepalanya. Dia benar-benar ingin memarahi Sabo, dia adalah seorang laksamana marinir. Bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, dia seharusnya tidak terburu-buru seperti itu. Dia seharusnya setidaknya menyiapkan sesuatu atau datang bersama Dragon. Dibandingkan dengan Luffy dan S, Sabo terlihat lebih tenang dan rasional, meski hanya sedikit. Dia melihat Koala tidak terluka dan dia merasa lega. Pandangannya jatuh pada tubuh Roja. Meskipun dia tahu bahwa ada seorang laksamana marinir, dia tidak tahu siapa sebenarnya orang itu. Melihat ini hatinya hancur. Itu adalah pedang hantu Roja. Para laksamana marinir sangat kuat dan Roja diakui sebagai yang terkuat di antara mereka dan bahkan di antara para laksamana sebelumnya. Koala, apa yang terjadi pada Hek? Sabo melihat Hek tak sadarkan diri di tanah. Perkataan Sabo membuat Roja tertawa, dia berdiri dan berkata, aku sudah melakukan itu, apa yang bisa kau lakukan, apakah kau akan menyerangku? Kita lihat saja nanti. Sabo menatap Roja dengan tenang. Roja menaruh tangannya di bahu Koala dan berkata, sebelum kamu bisa menyerang, dia akan mati beberapa kali, apakah kamu ingin mencoba? Kalimat ini sontak membuat Sabo menegang dan memberanikan diri bergerak. Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam beberapa hal, kalian benar-benar mirip dengan Luffy dan S. Luffy, S. Roja mengucapkan nama-nama itu dan Sabo menatapnya dengan bingung. Dia tampak berpikir samar-samar tetapi tidak dapat mengingatnya. Melihat ini, Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu amnesia. Nama Luffy dan S bergema di kepalanya dan sakit kepala hebat pun dimulai. Dia tak kuasa menahan diri untuk memegang kepalanya dan berteriak kesakitan. Sabo, Koala menjerit dan segera berlari melewati Roja menuju Sabo. Apa yang terjadi padamu? Aku juga tidak tahu. Dahi Sabo terus-menerus meneteskan keringat ketika dia menatap Roja dengan ekspresi tegang dan berkata, aku memang kehilangan ingatanku, tahukah kamu sesuatu? Roja menatap Sabo dan berkata lembut, ya, aku tahu. Sabo ragu-ragu. Dia tahu Roja adalah seorang laksamana, dia seharusnya tidak meminta apapun padanya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, bisakah kamu memberitahuku? Roja terkekeh. Kau baru saja datang ke sini dan bilang kau ingin menyerangku. Sebaiknya kau selesaikan masalah ini dulu sebelum aku memberitahumu. Koala berdiri di sampingnya dan berkata, Sabo, kau bodoh, dia bukan sembarang laksamana, pedang hantu. Kau datang ke sini untuk menyelamatkan orang atau untuk bunuh diri? Selamatkan orang. Sabo berkata dengan serius, aku akan menghalanginya, kau duluan. Saat Koala berada di samping Roja, Sabo tidak bisa berbuat apa-apa. Kini saat Koala berada di sampingnya, ia menjadi lebih santai. Blokir aku. Roja tertawa, sosoknya tiba-tiba berkedip dan dia tiba di depan Sabo. Dia mengangkat tinjunya untuk memukul Sabo. Apakah kamu bercanda? Ekspresi Sabo berubah canggung. Dia membentuk cakar naga dengan tangannya dan berusaha menangkis tinju Roja. Akan tetapi, saat cakar itu menyentuh tangan Roja, tangannya langsung patah. Busosoku milik Roja sekarang benar-benar kuat. Dia hanya kalah dari Garp. Jadi, lawan dengan kekuatan seperti Sabo dapat dikalahkan tanpa perlu Sen Maboroshi. Sabo tidak menyangka Roja akan sekuat ini. Namanya adalah Sword Ghost Roja, tetapi dia tidak menggunakan pedang. Dia sama sekali bukan lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah tinju menghantam wajah Sabo, dan seperti Luffy dan S, Sabo juga menerima tinjunya. Kali ini, ketiga saudara itu mendapat pelajaran yang sama. Bab 266, Tujuan. Koala memandang Sabo, kepalanya berpikir, tetapi dia tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri. Dia khawatir dengan Sabo, tetapi dia tidak merasakan niat membunuh dari Roja dan dia tidak melihatnya bergerak. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakannya sebelumnya. Apakah yang dikatakannya benar? Akhirnya, tepat saat Sabo mendapatkan pelajarannya, Dragon muncul mengenakan jubahnya. Aku agak terlambat dan sepertinya kau memberinya pelajaran yang menyedihkan. Dragon melirik Sabo lalu berbalik ke arah Roja dan tersenyum. Roja mengangkat bahu dan berkata, jika tebakanku tidak benar, kamu melatihnya agar menjadi milikmu sendiri, tapi dia belum cukup kuat. Dialog sederhana antara keduanya membuat Sabo yang dipukuli tercengang. Apakah ini percakapan antara seorang laksamana dan pemimpin pasukan revolusioner? Mengapa dia merasa seolah-olah mereka sudah lama saling kenal? Dan Koala menjilati bibirnya dan menatap Roja dan Dragon, dia hampir berteriak dan bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak bisa setelah melihat ini. Naga tersenyum dan menatap Sabo, pelajaran ini bagus untukmu. Kamu berdiri di depan pintu dan jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Sabo dan Koala adalah orang-orang yang paling dipercaya Dragon. Namun, meskipun begitu, dia tidak mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Sekarang setelah mereka bertemu Roja di sini, Dragon siap untuk memberitahu mereka. Tapi masalah ini sungguh berbahaya, jadi semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Ya, Sabo tidak kehilangan kemampuannya untuk bergerak, tetapi masih ada benjolan besar di kepalanya. Dia secara tidak sadar bereaksi dan tidak berani menatap Dragon dan Roja karena dia benar-benar malu. Naga itu mendekat sedikit ke arah Sabo.
Jangan khawatir, tidak ada bahaya di sini. Aku akan menceritakannya nanti. Oke, Sabo mengangguk dan meskipun dia bingung dia tetap melakukan apa yang dikatakan Dragon dan berjalan menuju pintu. Ketika Roja melihat ini, dia tersenyum dan berkata, bukankah ini berbahaya? Kau tidak takut aku akan memasukkan kalian semua ke penjara? Bagaimana keadaan tubuh ayah? Tidak masalah. Roja duduk dan menggelengkan kepalanya, tapi dia perlahan-lahan semakin melemah. Naga itu menghela napas dan berjalan ke samping Roja, mengambil sebuah kursi dan duduk, lalu berkata, tidak ada seorang pun yang bisa tetap menjadi yang terkuat, bahkan Shirohige bukanlah lawanmu sekarang. Sungguh menakjubkan bahwa aku berbicara tentang pencapaianmu sekarang. Dragon menoleh untuk melihat Roja dan matanya berkedip lembut saat dia berkata, aku masih ingat bertemu denganmu sekitar 10 tahun yang lalu dan sekarang setelah 10 tahun kita bertemu lagi. Awalnya aku terkejut saat kau mengalahkan Doflamingo. Saat itu aku ingin bertemu denganmu. Aku tidak datang karena statusku dan berbagai hal lainnya. Roja duduk dan mendengarkan dengan tenang. Roja datang ke dunia ini setelah kematian Roger 11 tahun kemudian dan peristiwa yang dibicarakan Dragon, dia bukanlah orang yang menjalaninya. Dia tidak memiliki ingatan apapun dari dunia ini sebelum dia menyeberang. Saat ini, Koala masih kesulitan untuk tenang. Ketiganya benar-benar keluarga. Mereka adalah saudara-saudara. Apa yang salah dengan keluarga itu? Jika Koala tahu bahwa putra Dragon ingin menjadi raja bajak laut, dan mengatakannya sepanjang hari, dia mungkin akan mati karena terkejut. Berbicara mengenai hal ini, Dragon tidak dapat menahan senyum. Roja mengangkat bahu. Aku tidak sebebas itu untuk menangkapmu demi pemerintah dunia, jika aku akan menangkapmu, itu demi membawamu ke Garp. Kau akan mendapat pelajaran yang sangat menyakitkan. Mendengarkan perkataan Roja, Dragon menunjukkan sedikit permintaan maaf di wajahnya sambil menggelengkan kepalanya, aku tidak menemuinya selama bertahun-tahun karena posisi kita berbeda. Tidak akan ada yang bisa dikatakan saat kita bertemu. Dan aku tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan bertarung. Oh, aku mengerti. Wajah Roja menunjukkan sedikit ejekan, kebebasan sejati tidak terikat oleh apapun. Apakah menurutmu aku akan dibatasi oleh posisiku? Naga tertawa sebentar lalu berhenti dan berkata, meskipun kita semua mendambakan kebebasan, tapi caranya berbeda, idenya tidak bisa persis sama. Di mata Dragon, Garp membenci pemerintahan dunia, tetapi demi ketertiban dan perdamaian, ia memilih untuk berdiri di sisi mereka. Roja tidak peduli dengan pemerintahan, meskipun ia seorang marinir, ia lebih seperti bajak laut. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa mentolerir pemerintahan dunia dan dia tidak peduli dengan mereka seperti halnya Roja. Tujuannya adalah untuk menggulingkan mereka. Dragon menatap Roja dan mendesah, kamu adalah marinir. Suatu hari nanti kamu akan menghadapi masalah dengan posisimu. Tapi menurutku kamu seharusnya sudah membuat keputusan. Ya, Roja tersenyum tipis dan berkata, jabatan tidak bisa mengikatku. Jabatan itu untuk mengikat manusia. Bagaimana mungkin dewa di langit bisa terikat? Isi kalimat ini sangat arogan, tetapi dia mengatakannya dengan nada lugas. Mendengar perkataan Roja, mata Dragon berkilat dan matanya berkilat kaget. Jantungnya terlonjak kaget dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ternyata ini adalah tujuanmu, sungguh ambisius. Dragon memahami sebagian besar perilaku Roja, tetapi dia tidak tahu tujuannya. Sekarang setelah dia tahu, itu lebih baik daripada rencananya untuk menggulingkan pemerintahan dunia. Menjadi raja bajak laut sangatlah sulit dan banyak yang tidak bisa melakukannya, bahkan lebih sulit daripada menggulingkan pemerintahan dunia. Pemerintahan dunia tetap berdiri selama 800 tahun, dan pada tahun-tahun itu tidak ada kekurangan orang seperti Shirohige dan Roger. Namun, tidak ada yang bisa menggoyahkan pemerintahan dunia. Sangat sulit untuk melakukan hal itu, namun, ketika dia mendengar Roja, dia kagum. Dewa berdiri di langit. Di dunia ini, para bangsawan selalu mengaku sebagai dewa. Namun di mata Dragon, mereka hanyalah bangsawan yang sombong. Roja bukanlah seorang bangsawan. Jika dia ingin menjadi dewa, dia harus menginjak-injak para bangsawan, pemerintahan dunia, dan seluruh dunia. Tidak heran jika Roja tidak peduli dengan jabatannya. Namun, jika dia ingin melakukannya, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sama dengan Whitebeard, itu masih jauh dari cukup. Dia harus lebih kuat dari Yonko dan bahkan lebih kuat dari senjata kuno. Kalau orang lain yang mengatakan ini, Dragon akan berpikir dia gila. Tapi Roja berbeda. Roja kini berdiri di puncak dunia. Bahkan Whitebeard tidak bisa menjadi lawannya lagi. Jika ada yang paling mendekati dewa, itu pasti Roja. Jika Roja sudah begitu kuat sekarang dan masih ingin menjadi lebih kuat, itu akan sangat sulit, lebih sulit daripada menggulingkan pemerintahan dunia. Dia tidak berpikir Roja benar-benar dapat melakukannya. Bab 267, Selamat tinggal Robin. Apakah dia benar-benar sudah pergi? Melihat ke arah menghilangnya Roja, wajah Koala dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun Roja berbicara dengan Dragon dari awal hingga akhir, dia tidak punya niat untuk bertarung. Dia hanya duduk di sana memberi mereka tekanan. Naga juga melihat ke jalan. Dia sudah pergi. Dengan penegasan Dragon, Koala akhirnya bernapas lega begitu pula Sabo. Ia dikalahkan oleh Roja yang membuatnya mengerti seberapa jauh ia dari mencapai level Roja. Awalnya di pasukan revolusioner, dia tidak punya lawan kecuali Dragon. Roja akhirnya membuatnya melihat betapa lemahnya dia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dragon sama, kau sebenarnya. Hanya kalian berdua yang tahu tentang ini, Hek baru saja bangun, jangan beritahu dia. Jangan beritahu siapapun. Mengerti? Wajah Dragon tampak murung saat ia berbicara kepada Koala dan Sabo. Sabo dan Koala mengangguk bersama. Jaga Hek. Dragon hanya mengatakan satu kalimat itu dan tidak lagi peduli dengan mereka.
Dia hanya menatap ke arah yang ditinggalkan Roja. Di atas dunia, saya harap kamu benar-benar bisa melakukannya. Roja sebenarnya tidak membenci ide Dragon. Jika dia benar-benar memusnahkan pemerintahan dunia di masa depan, mungkin dia akan menyerahkan pengelolaannya kepada Dragon. Sebelum itu, ia harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan pemerintahan dunia. Setidaknya, untuk saat ini, kekuatannya masih jauh dari cukup. Bahkan jika dia melangkah ke ranah sang Grandmaster Swordsman dan itu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, pemerintahan dunia tetap bertahan di posisinya selama 800 tahun. Roja yakin bisa menghancurkan semua Yonko sendirian sekarang, termasuk Whitebeard. Namun, menghadapi pemerintah dunia masih memberinya tekanan. Sekalipun dia yang terkuat di dunia, itu hanya jika membandingkan kekuatan pribadinya. Kekuatanku tidak cukup. Roja berjalan di laut sambil memandang kejauhan samar-samar. Zanka no Tachi dapat digunakan setelah mencapai tahap ke-8. Namun, menurut Roja, mencapai tahap ke-6 sudah cukup baginya untuk berada di atas dunia. Sambil menarik napas dalam-dalam, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Roja, lalu dia berkata, sepertinya aku sudah berjanji akan mengunjungi Alabasta. Sudah sekitar setahun sekarang, aku harus pergi. Roja tidak memerlukan petunjuk untuk menunjuk ke Alabasta, ia bisa pergi ke sana hanya dengan melihat peta dan menentukan posisinya daripada langsung bergerak lurus melintasi lautan. Mustahil bagi orang normal untuk melakukan itu. Badai di Greenland bukanlah masalah sepele, tetapi itu pun bukan bahaya terbesar, bahaya paling fatal di laut adalah Raja Laut Raksasa. Namun bagi Roja, itu semua bukan apa-apa. Alabasta terletak di babak pertama Greenland, tidak jauh dari pulau tempat Roja bertemu Dragon. Pulau besar tempat mereka bertemu sangat maju dan cuacanya sangat bagus. Namun, Alabasta adalah gurun dan curah hujannya sangat sedikit. Jelas bahwa cuaca di Greenland tidak dapat diprediksi. Kering dan panas, aku suka tempat ini. Matahari tergantung di langit saat Roja berjalan di padang pasir. Cuacanya sangat panas sehingga airnya langsung menguap. Namun Roja sama sekali tidak terganggu oleh hal ini. Dia punya Ryujin Jaka, dia takut panas itu lelucon yang bodoh. Bagi Roja, ini merupakan kali pertama datang ke sini, padahal dia sudah datang di babak pertama. Sudah berkali-kali dia tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Roja dengan cepat mencapai ibu kota Alabasta. Meskipun padang pasir di luar tampak tak berujung, negara itu sangat makmur, banyak orang di jalan datang dan pergi. Pakaian Roja adalah pakaian orang luar, tetapi tempat ini selalu menyambut orang-orang dari berbagai tempat, jadi tidak ada yang terkejut. Saat sedang berjalan, tiba-tiba terjadi keributan di depannya. Ia melihat beberapa orang yang beringas, bersenjata dan berlarian keluar dari sebuah toko sambil memegang tas di tangan mereka. Rupanya mereka baru saja mencuri uang toko tersebut. Hal ini menarik perhatian banyak orang, tetapi ketika mereka melihat pedang dan pistol, mereka saling memandang dan tidak berani melangkah maju. Seseorang panggil penjaga. Seseorang melihat ini dan segera mengambil napas dalam-dalam dan bergegas memanggil penjaga. Hentikan dia. Pencuri tersebut dipimpin oleh orang yang memegang pedang, yang juga berteriak agar orang tersebut tidak memanggil penjaga. Roja kebetulan melihat ini dan menggelengkan kepalanya, berapa banyak bajak laut seperti Luffy dan Ace yang ada di dunia. Dia hendak menyingkirkan para bajak laut itu, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan sekilas rasa tidak nyaman muncul di matanya. Beberapa perompak yang merampas uang itu memperlambat laju mereka dan melarikan diri. Berapa banyak yang kita dapatkan? Sekitar 300.000. Toko itu benar-benar miskin. Seorang pria memegang dompet dengan satu tangan dan sebatang rokok di mulutnya berkata, bahkan tidak seperlima dari hadiah bos. Mendengar ini, bos yang memiliki dua pedang di punggungnya berkata dengan dingin, apakah kamu ingin menukar kepalaku dengan uang? Saya tidak berani. Bajak laut dengan sebatang rokok tersenyum dan berkata, saya hanya memuji Anda karena mendapat hadiah 16 juta. Bagi banyak bajak laut, hadiah atas kepala mereka adalah kebanggaan mereka dan mereka suka memamerkannya. Mendengar ini, sang bos mendengus dan mengabaikan bawahannya. Tetapi, tepat ketika mereka hendak meninggalkan Alabasta sepenuhnya, seseorang muncul di hadapan mereka. Pedang ganda tunggal, hadiah 16 juta, kau benar-benar datang ke ibu kota Alabasta. Siapa kamu? Melihat orang yang mengetahui identitasnya, dia berdiri dengan waspada. Dan saat itu, mereka melihat ke arah gadis berambut hitam itu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku mengingatmu. Kau adalah iblis. Oh, sebelum dia bisa melanjutkan kata-katanya, lengan tumbuh dari lehernya dan memutarnya. Dengan suara berderak, dia jatuh ke tanah. Melihat bajak laut yang terbunuh secara langsung, Robin menggelengkan kepalanya. Tidak ada berita, kelompok bajak laut ini datang ke sini, jadi mungkin Tuan 11 dibunuh oleh mereka. Robin kini berada di bawah Crocodile. Crocodile ingin menguasai Alabasta, jadi bajak laut manapun yang melangkah ke Alabasta harus berhadapan dengan Baroque Works. Biasanya, anggota tersebut tidak akan gagal, tetapi begitu mereka gagal, Robin akan membereskan kekacauan itu. Tepat saat Robin berhadapan dengan kematian Mer-11, sebuah suara datang yang membuat jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, Nico Robin. Bab 268, Buaya. Roja tampak sangat tenang. Ketika Robin melihatnya, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah Roja ada di sini untuk menangkapnya. Ide ini muncul sesaat, tetapi menghilang secepat kemunculannya. Roja bisa menangkapnya sejak lama, tetapi dia tidak melakukannya. Sekarang dia memiliki patung Laksamana Marinir, dia tidak mungkin datang ke sini secara pribadi untuknya.
Sudah lama sekali. Robin segera tenang, tetapi masih ada setetes keringat di dahinya. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang membuatnya tidak bisa tenang dan salah satunya adalah Roja. Aku tidak menyangka kalau orang sehebat dirimu akan datang ke Alabasta. Apakah kamu sedang mengolok-olokku? Roja mengangkat bahu dan berkata, tidak mungkin seorang laksamana tinggal di markas besar. Itu seperti penjara. Robin telah kembali tenang sepenuhnya. Dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, Roja adalah orang yang sama. Dia sekarang sudah dewasa. Dia adalah Robin dewasa yang sama dalam cerita aslinya. Sepertinya kau tidak datang menjemputku. Sekarang kau adalah anggota kru Krokodile. Berdasarkan perjanjian Shichibukai, aku tidak punya hak untuk menangkapmu. Ucap Roja santai. Robin mendengarkan Roja dan tidak dapat menahan tawa, apakah kamu akan mematuhi aturan dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dunia? Roja berkata, aku hanya bertemu denganmu sekali. Aku tidak menyangka kau mengenalku dengan baik. Sepertinya tidak ada kekurangan informasi tentangku. Robin dan Roja berkomunikasi dengan nada santai. Ketegangan di benaknya benar-benar hilang. Jadi Roja tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kau mengumpulkan informasi tentangku. Ya, Roja menyentuh dagunya dan tersenyum, karena kamu tahu aku tidak akan peduli dengan aturan, apakah kamu tidak takut padaku sama sekali? Meskipun Robin tersenyum tenang, Roja menggodanya seperti ini terakhir kali dan dia melakukan hal yang sama sekarang, tetapi dia sekarang adalah seorang laksamana. Robin sangat gugup karena dia sama sekali tidak bisa melihatnya. Pasti ada alasan mengapa Aokiji ikut serta dalam pembunuhan Ohara atau semacamnya menurut Roja. Apakah kamu takut aku akan menangkapmu? Robin memegang dagu Roja dengan tangannya yang kecil dan menatap Roja lalu berkata, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanmu. Perkataan itu membuat Roja sangat senang. Kalau yang mengatakan itu adalah naga, dia tidak akan peduli. Tapi kalau Robin yang mengatakan itu, perasaannya benar-benar berbeda. Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi. Roja berbalik santai untuk pergi dan kemudian sosoknya menghilang dari depan Robin. Setelah dia pergi, Robin menarik napas lega. Menghadapi keberadaan seperti itu, bahkan jika itu adalah Robin, mustahil untuk mengatakan dia tidak gugup. Hanya butuh beberapa tahun saja. Robin menatap ke arah kepergiannya dengan tatapan mata yang rumit. Ia tidak dapat membayangkan bahwa pria yang ditemuinya sebelumnya akan berubah menjadi laksamana hanya dalam beberapa tahun. Saat itu, Roja masih belum dewasa. Kenangan itu terus muncul di benaknya. Meskipun penampilan Roja membuatnya sedikit percaya diri, Roja membuatnya merasa sangat buruk dengan peningkatan kekuatannya selama bertahun-tahun. Bahkan dia masih ingin mengumpulkan poneglyph. Robin berdiri di sana sebentar lalu dia membersihkan diri dan kembali. Karya-karya barok sangat ketat. Hanya sedikit orang yang berhubungan dengan Krokodile. Robin pergi jauh-jauh ke kantor terdalam. Dia membuka pintu dan masuk. Buaya sedang duduk di meja dan melihat keluar jendela. Apakah Mer-11 sudah mati? Membiarkan seseorang memasuki Alabasta seperti itu, bahkan jika dia masih hidup, dia tidak dibutuhkan lagi. Robin menjawab dengan tenang. Buaya sedang menghisap cerutunya, asapnya masih mengepul di udara sambil berkata, sungguh pemborosan yang tidak berguna, bahkan jika dia masih hidup, bunuh saja dan gantikan dia. Tapi ini hal-hal kecil. Setelah mengatakan ini, suasana tiba-tiba berubah dan hook miliknya tiba-tiba muncul di hadapan Robin. Krokodile tampak seperti dia benar-benar melihat apa yang ada di dalam hatinya. Robin mengalami kesulitan bernapas karena suasana tersebut. Setelah terdiam beberapa saat, Krokodile membuka mulutnya dengan nada dingin dan berkata, sepertinya kau kenal dengan laksamana pedang hantu. Kalimat ini membuat pupil Robin mengecil. Dia langsung banyak mikir, dia baru ketemu Roja, kok Krokodile bisa tahu sih? Kok bisa tahu? Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Robin menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Tidak ada hubungan apapun. Krokodile berjalan ke arah Robin dengan tatapan dingin. Jika dia tidak berguna, dia pasti sudah membunuhnya. Dia mengatur agar negara ini menjadi miliknya, pada saat yang sama dia mencari senjata kuno Pluto yang akan membantunya mendominasi dunia. Tiba-tiba seseorang mengatakan kepadanya bahwa Robin bertemu dengan seorang laksamana marinir. Dia tidak bisa menahan rasa terancam. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi, pedang hantu Roja bertemu dengan anak iblis dan tidak membunuhmu. Dan kau mengatakan tidak ada hubungan apapun di antara kalian berdua, apakah kau ingin aku mempercayainya? Di mata Krokodile, sikap dingin dan niat membunuh diarahkan pada Robin. Rencananya tidak boleh bocor. Begitu terungkap bahwa dia menginginkan Pluto, pemerintah dunia akan membatalkan posisinya sebagai salah satu Shichibukai dan rencananya akan gagal total. Mendengarkan perkataan Krokodile, Robin tahu bahwa dia ingin membunuhnya, rencananya berbahaya dan dia tidak mempercayai siapapun. Robin terus mencari cara untuk keluar dari ini tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar, hatinya hancur dan menjadi tidak berdaya. Bab 269, ditembak. Menatap Nico Robin di depannya, mata Krokodile penuh dengan niat membunuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Robin kepada Roja, jelas dia tidak akan mempercayainya lagi. Rencananya tidak boleh dihentikan. Terlepas dari apakah Robin membocorkan sesuatu atau tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi. Oh, pada saat berikutnya, Krokodile tiba-tiba bergerak dan kail emas di tangannya melompat ke arah Robin dengan kecepatan tinggi. Rupanya, dia ingin membunuh, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Walaupun Robin mengantisipasi Krokodile akan membunuhnya, kesenjangan kekuatannya terlalu besar dan bahkan jika dia siap dia hanya bisa mencoba menghindarinya. Train Tafler, Kopling. Karena dia sudah ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa dia katakan, dia sudah memutuskan.
Dia segera meletakkan tangannya di depannya dan 30 lengan tumbuh dari tubuh krokodile dan ingin mematahkan lehernya. Ledakan. Akibat perubahan itu, tubuh krokodile berubah menjadi pasir dan berserakan di tanah. Buahnya adalah logia yang sulit untuk dihadapi. Robin tahu serangannya tidak akan berpengaruh apapun. Setelah serangan ini, dia langsung berbalik dan mencoba melarikan diri keluar kantor. Tetapi, pada saat berikutnya, pasir memenuhi koridor dan hampir menekan Robin. Hati Robin hancur dan berbalik tetapi jalan itu juga terhalang oleh pasir. Waduh, hatinya tiba-tiba hancur total. Situasi seperti itu sudah diduganya sejak lama, dia sudah putus asa dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri hari ini. Beberapa pasir terkumpul dan sosok krokodile terbentuk, dia menghisap cerutunya dan menatap Robin dengan acuh tak acuh. Dia menatapnya seolah-olah dia sudah mati. Kau harus tahu dengan jelas tentang kekuatanku. Tidak perlu perlawanan yang tidak perlu. Mati saja dengan tenang. Kata si buaya dingin dan pasirnya bergerak dari segala arah untuk menghantam Robin. Jika ini terus berlanjut, Robin akan terkubur di bawah pasir. Pada saat ini, wah, serangan pedang muncul dari dinding di belakang Robin dan semua pasir yang menyerang Robin terlempar. Serangan itu terus berlanjut dan tidak berhenti sama sekali, semua yang ada di jalurnya terpotong menjadi dua. Akhirnya, semua tempat terpotong menjadi dua. Siapa? Melihat hal itu, pupil mata buaya mengecil dan berteriak. Aku, di balik tembok, Roja memegang Sen Maboroshi di tangannya dan berjalan santai. Apa kabarmu? Roja melirik Robin lalu menatap krokodile. Awalnya dia mengucapkan selamat tinggal kepada Robin dan bersiap untuk langsung menemui Cobra dan Vivi. Namun sebelum setengah perjalanan, dia merasakan kehadiran krokodile. Alabasta adalah gurun, buah krokodile adalah pasir, jadi jika dia ingin menyelinap ke seseorang atau memata-matai, dia bisa melakukannya tanpa diketahui siapapun. Tapi ini yang Roja bicarakan tentang bagaimana dia bisa tidak menyadarinya. Dan setelah datang, Roja terkejut melihat krokodile benar-benar menyerang Robin dan ingin membunuhnya. Robin sebenarnya putus asa, ia merasa tidak berdaya dan tidak menyangka Roja akan datang dan menyelamatkannya. Ia merasa aneh dalam hatinya saat melihat Roja yang datang menyelamatkannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Pedang hantu. Ketika krokodile melihat Roja, pupil matanya mengecil dan akhirnya, hatinya hancur. Ekspresinya menjadi serius. Dia tidak menatap Robin lagi tetapi menatap Roja dengan mata dingin. Kau masih tidak mau mengakuinya. Mengakui. Robin belum menjawab tapi Roja bertanya dengan aneh. Ketika mendengar Roja berbicara, krokodile menatap Roja dengan dingin dan bertanya, apa hubungan kalian? Apa yang dia katakan kepadamu? Mendengar ini, mata Roja berbinar dan dia mengerti apa yang terjadi. Sebelum Robin kembali, dia bertemu dengannya dan krokodile mengetahuinya. Dia ragu bahwa Robin akan menceritakan rencananya dan dengan tegas ingin membunuhnya. Yah, aku tidak menyangka akan membawa malapetaka bagimu. Ini benar-benar, setelah Roja mengerti apa yang sedang terjadi, dia menatap Robin tanpa daya. Robin menatap Roja, apa yang akan kamu lakukan? Roja mengangkat bahu dan berkata, aku akan memperbaikinya. Brengsek, mendengar perkataan Roja, mata krokodile berkilat dingin dan tidak ragu lagi. Dia langsung bergerak dan menyerbu ke arah Robin dan Roja. Ledakan. Namun di saat berikutnya, tanpa menunggu pasir mengelilingi mereka seluruhnya, mereka melepaskan diri. Roja berdiri di antara hamparan pasir yang berhamburan, wajahnya menunjukkan rasa jijik saat berkata, buaya, kau sangat ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi jika ingin berurusan denganmu, aku perlu tahu apa yang kau sembunyikan. Jadi, katakan padaku, apa yang kau rencanakan? Musang, krokodile sangat marah dalam hatinya. Dia adalah pria yang berani menghadapi Whitebeard. Dia bahkan tidak ragu untuk menghadapi Semoku. Meskipun dia iri dengan kekuatan Roja, itu tidak cukup baginya untuk meminta belas kasihan. Terlebih lagi, Alabasta adalah gurun, lingkungan terbaik baginya. Tubuh krokodile tiba-tiba berubah menjadi pasir dan berserakan. Duri pasir tiba-tiba muncul dari tanah dan menyerang Roja dan Robin. Mundur. Roja berbicara dengan Robin. Sekalipun dia tidak mengatakannya, dia akan mundur. Dia tidak berani jauh dari Roja dan dia hanya tinggal di belakangnya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Aku bermain dengan Alabasta dengan suasana hati yang santai dan gembira. Dan itu benar-benar hancur karenamu, krokodile. Roja menggelengkan kepalanya dan Sen Maboroshi menjabat tangannya. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Wah, ratusan ribu kelopak sakura bermunculan dan seluruh tempat itu terpotong-potong, di saat yang sama semua pasir terkoyak sementara kelopaknya terus menuju ke arah buaya. Tidak bagus. Buaya tidak ragu-ragu, di sini dia tidak bisa melawan Roja, dia dengan tegas mundur sambil terus-menerus menghalangi kelopak bunga. Dia bergegas menuju gurun di luar kota. Bab 270, Kompensasi. Wow, di tengah badai pasir, ratusan ribu kelopak sakura bergerak tanpa henti. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke tangan Roja dan membentuk Sen Maboroshi lagi. Badai pasir buaya tidak mampu menahan serangan Roja. Robin melihat kejadian ini dengan terkejut. Ia putus asa karena tidak sanggup menghadapi krokodile yang ingin membunuhnya. Namun Roja memaksanya mundur. Meskipun Robin mendengar banyak tentang kekuatan Roja, menyaksikannya secara langsung adalah hal yang sangat berbeda. Buaya tahu bahwa ia tidak dapat menghentikan Roja semudah itu, ia terus mundur dan melambaikan tangannya ke arah Roja. Warna hitam. Aduh, sebuah tornado mulai terbentuk di langit dan langsung menuju ke arah Roja. Banyak warga sipil yang terkejut saat melihat tornado yang muncul entah dari mana. Beberapa orang yang berada di dekatnya tidak dapat menghindar. Ini benar-benar merepotkan. Krokodile tidak ingin melawan Roja di sini dan Roja terlalu malas untuk bertarung karena mudah baginya untuk membuat kekacauan besar.
Aduh, Roja mengangkat Sen Maboroshi dan melambaikannya 2 kali, kedua serangan ini menghentikan tornado. Warga sipil yang terjebak dalam tornado jatuh seperti pangsit. Untungnya, karena badai pasir, jalanan penuh pasir, jadi mereka jatuh ke pasir. Roja menyingkirkan Sen Maboroshi dan menggelengkan kepalanya sambil melihat krokodil yang menjauh. Dia berbalik dan melihat Robin yang berkata, haruskah kau mengejarnya? Petik 2, petik 2. Robin menunduk sebentar dan berkata dengan serius, kamu harus berhati-hati. Roja mendengarnya dan terkekeh. Tidak apa-apa, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku terlalu malas untuk diganggu olehnya, katakanlah, aku baru saja menghancurkan tempatmu di sini. Aku selalu memberi ganti rugi ketika aku membuat kekacauan. Jadi, apa yang kau inginkan sebagai ganti rugi? Robin tidak bisa menjawab pertanyaan Roja. Seorang laksamana dengan gelar terkuat sepanjang sejarah berkata bahwa dia akan memberikan kompensasi kepadanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, posisi mereka jelas terlalu berjauhan satu sama lain. Sekarang setelah buaya ingin membunuhnya, dia membutuhkan tempat tinggal baru, jadi dia hanya berkata, bagaimana kalau kamu mengirimku ke pulau terdekat? Roja tersenyum dan berkata, kau sungguh terlalu berhati-hati. Akhirnya, sejumlah besar penjaga bergegas menuju jalan itu. Mereka memegang pedang dan melihat bahwa jalan itu penuh dengan pasir. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan bingung. Apa yang terjadi di sini? Tak lama kemudian, mereka melihat Roja dan Robin yang agak mencurigakan karena mereka tidak terkubur di pasir. Penjaga itu datang dan melihat ke arah Roja. Meskipun Roja curiga, dia tidak langsung menangkapnya dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Aku tahu. Roja berkata dengan santai, aku hanya menakuti buaya pasir. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua penjaga tercengang dan tidak tahu apakah Roja punya masalah mental atau tidak. Tepat saat kapten itu mengerutkan kening dan bersiap melanjutkan pertanyaannya, lebih banyak penjaga tiba di tempat kejadian dengan pemimpin mereka adalah Igaram. Melihat seluruh jalan terkubur pasir, Igaram merinding. Kemudian dia melihat orang-orang di jalan dan melihat Roja berdiri bersama penjaga. Dia membeku lalu kegembiraan muncul di matanya karena dia tidak bisa menggosoknya. Ini bukan kesalahan. Itu benar-benar dia. Igaram bersama Kobra di Marijois dan melihat Roja lebih dari sekali. Meskipun Roja mengenakan pakaian biasa, dia masih bisa mengenalinya. Igaram terkejut dan bergegas maju. Para penjaga menatap Roja dengan curiga seolah-olah mereka sedang menginterogasinya. Alhasil, Igaram menegur mereka dengan keras. Apa yang kalian lakukan? Berhenti sekarang. Igaram segera datang dan memberi hormat pada Roja lalu berkata, kapan kamu datang? Raja menyebutmu beberapa hari yang lalu. Para penjaga menjadi takut saat mereka melihat rasa hormat Igaram terhadap pria itu. Mereka tidak bodoh. Melihat hal ini, dia langsung tahu bahwa Roja memegang posisi yang luar biasa. Jadi dia segera berhenti berbicara dan berdiri di belakang Igaram. Igaram memegang tangan Igaram dan tersenyum, saya baru saja sampai di sini, karena saya berurusan dengan seseorang, saya tidak memberitahu Anda secara langsung. Maaf. Apa yang kau katakan? Kau tidak perlu meminta maaf. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa kau datang ke Alabasta. Aku akan mengantarmu ke Raja. Igaram sebenarnya tidak bisa menerima Roja sendiri, dia tidak layak melakukan hal itu jadi dia langsung mengatakan akan membawanya ke Raja. Roja menatap Igaram dan menoleh ke arah Robin lagi dan berkata, aku di sini untuk bertemu dengan Kobra. Ikutlah denganku. Robin ragu sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Igaram tidak mengenali Robin, bahkan para penjaga dan kapten mereka tidak dapat mengenalinya karena mereka tidak melihat poster pencarian untuk waktu yang lama. Kapten kecil yang menginterogasi Roja berkeringat dingin. Dia tidak tahu siapa Roja, tetapi mampu membuat Igaram bersikap hormat dan bahkan menyebut nama Raja secara langsung. Jelas, pria ini tidak bisa tersinggung. Maaf jika sebelumnya saya menyinggung Anda. Tentu saja, Roja tidak peduli akan hal ini, dia mengenakan pakaian kasual dan sang kapten tidak mengetahui identitasnya, jadi dia dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya dan berjalan bersama Robin menuju istana. Igaram melihat ini dan berjalan ke arah kapten dan berkata, Anda beruntung bahwa Roja sama tidak peduli dengan pelanggaran Anda. Para pemimpin tim tersenyum sebentar lalu membeku. Roja sama, pedang laksamana hantu Roja, sang kapten menegang dan tahu mengapa Igaram begitu hormat. Di padang pasir, buaya melihat bahwa Roja tidak mengejarnya, dia menarik napas dalam-dalam dan tidak menoleh ke belakang lagi. Dia bangga namun tidak sombong. Meskipun dia tidak takut pada Roja, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menang melawannya. Bahkan di padang pasir, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar mengalahkan Roja. Terutama setelah pertarungan singkat ini. Roja tidak menggunakan api yang dikabarkan kuat yang dapat menyamai matahari. Dia hanya menggunakan kelopak bunga aneh dan ilmu pedangnya. Namun, bahkan dengan ini saja, dia telah menghancurkan pasirnya. Dia tidak beruntung. Kerjasamanya dengan Robin dihancurkan oleh Roja. Roja benar-benar berada di level monster. Robin adalah anak iblis dan salah satu tokoh yang paling dicari di dunia. Roja adalah seorang laksamana marinir, mereka mungkin berinteraksi tetapi mereka tidak bisa berdiri di pihak yang sama. Sebelumnya ketika dia melihat Robin berbicara dengan Roja, dia membuat keputusan yang dingin karena posisi Roja yang tidak ingin rencananya untuk membuat Pluto diketahui. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, mungkin itu tidak seburuk itu. Apapun yang terjadi, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Krokodil siap meninggalkan Alabasta untuk sementara waktu dan melihat perubahan yang akan terjadi karena apa yang baru saja terjadi. Bab 271, Poneglyph Sejarah. Robby dan Roja tiba di istana di Alabasta. Kobra mengetahui kedatangannya dan menyambutnya bersama Vivi.
Setelah beberapa patah kata, Roja diundang ke istana. Roja menjelaskan apa yang terjadi di jalan tadi dalam beberapa patah kata. Ketika mendengar bahwa ia bertemu dengan krokodile, Cobra hampir menangis. Si Chibukai, sistem seperti ini seharusnya tidak ada. Pada konferensi dunia berikutnya, aku akan mengusulkan penghapusan sistem ini. Legalisasi pembajakan membuat Cobra tidak nyaman. Sekarang setelah dia tahu bahwa krokodile berencana untuk melakukan sesuatu terhadap negaranya, dia tidak bisa hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Meskipun aku juga tidak menyukainya, marinir tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Roja mengangkat cangkir teh dari meja dan menyeruputnya. Bahkan Sengoku tidak menyukai keputusan ini. Namun demi keseimbangan dunia, mereka hanya bisa menerimanya. Pemerintah dunia adalah sekelompok penguasa. Diharapkan mereka hanya akan peduli dengan posisi mereka dan menjaga kekuatan politik mereka tetap stabil. Sistem si Chibukai tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, jadi mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada orang biasa akibat keputusan ini. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar, mereka tidak akan peduli. Misalnya, jika Pluto diciptakan, mereka akan segera melakukan sesuatu. Salah satu dari 3 senjata kuno itu adalah sesuatu yang mengancam mereka sehingga mereka tidak akan tinggal diam tanpa melakukan apapun. Cobra terdiam sejenak, lalu matanya berkedip dan melambaikan tangannya ke arah para penjaga yang memberi isyarat agar mereka mundur. Dan Vivi pun merajuk saat keluar dari ruangan yang meninggalkan Roja, Robin, dan Cobra di dalam ruangan itu. Kalau aku tidak salah, ini anak iblis, Nico Robin. Cobra menatap Robin dan berkata. Robin mengangguk pelan ke arah Cobra sambil mengangkat kepalanya sedikit. Biasanya, dia menyembunyikan identitasnya, tetapi sekarang Roja yang mengambil inisiatif untuk mengajaknya. Dia tidak punya alasan untuk bersembunyi lagi. Nefertari, salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia, abad kekosongan dari 900 hingga 800 tahun yang lalu, aku penasaran apakah Yang Mulia tahu tentang hal itu. Mata Robin penuh dengan harapan. Satu-satunya impiannya adalah menemukan teks sejarah dan mengungkap sejarah misterius serta memenuhi keinginan orang-orang Ohara. Cobra menatap Roja sementara Roja tersenyum padanya dan berkata, dia bukan bajak laut. Dia hanya dicari oleh pemerintah dunia. Kau seharusnya sudah tahu sesuatu tentang itu. Ohara, Cobra menggelengkan kepalanya tanpa suara dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Meskipun sudah diduga sejak lama, mendengarkan kata-kata Cobra, Robin merasa kecewa. Dia menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ya, apa yang terjadi dengan Vivi sebelumnya, aku masih belum mengucapkan terima kasih padamu. Lagi pula, Cobra belajar tentang hal-hal yang terjadi terakhir kali di Mary Joyce. Roja melambaikan tangannya dan berkata, jangan sebutkan itu. Cobra menatap Roja dan matanya berkedip beberapa kali. Dia berkata, sepertinya Roja sama memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemerintahan dunia dan para bangsawan. Ya, Roja mengakui secara langsung bahwa dia memahami cara-cara pemerintahan dunia dan tidak tertarik sedikit pun pada mereka. Meskipun dia tahu dia tidak dapat menghadapi mereka dengan kekuatannya saat ini, dia akan memiliki kekuatan semacam itu dalam waktu dekat. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan para bangsawan. Lagi pula, tidak semua bangsawan bisa seperti Vivi. Cobra tersenyum lebar dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Hal-hal antara Roja dan pemerintah dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dia campur tangani. Pada saat ini, Roja melirik Robin dan berkata langsung kepada Cobra, aku punya sesuatu untuk dilakukan, bisakah aku mengunjungi makam raja? Ketika mendengar hal itu, ekspresi Cobra tiba-tiba berubah. Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, di dalam makam, ada Poneglyph. Poneglyph itu juga mencatat jalan menuju Pluto, tetapi kamu tidak perlu khawatir karena aku tidak tertarik pada Pluto. Mendengar kata-kata seperti itu dari Roja, Cobra benar-benar terkejut. Robin yang berada di samping Roja awalnya tidak peduli dengan makam tersebut. Namun, saat mendengar kata Poneglyph, dia tiba-tiba terkejut dan menoleh ke arah Roja. Roja mengangkat bahu dan berkata, kompensasi yang kau inginkan terlalu sederhana, jadi aku akan memberimu yang ini. Lagi pula, ini sudah ada di sini jadi aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah berbicara, Roja menoleh ke arah Cobra dan berkata, tidak ada masalah kan. Petik 2, petik 2. Jika itu orang lain, Cobra tidak bisa menjanjikan, tetapi orang ini tidak ada di sini atas nama pemerintah dunia atau marinir. Setelah hening sejenak, Cobra menghela napas dan berkata, baiklah. Ketiganya melangkah keluar dari istana dan berjalan menuju makam. Setelah menemukan lorong dan melewatinya, mereka akhirnya melihat Poneglyph. Sejarah yang tertulis di benda ini sama sekali tidak menarik minat Roja. Terlepas dari apa yang terjadi di Void Century 900 tahun yang lalu, dia tidak tertarik, lagi pula, apa yang akan terjadi setelah dia tahu. Bahkan jika ada kekaisaran yang digulingkan oleh pemerintah dunia atau pertarungan menggunakan semua senjata kuno, dia tidak peduli sama sekali. Lagi pula, Roja bukanlah seseorang dari dunia ini dan dia adalah seseorang yang dapat ditampung oleh dunia ini. Setelah berputar-putar di sekitarnya selama beberapa waktu, dia mencatat apa yang ditemukannya tanpa melirik informasi tentang Pluto. Dia sama tidak tertariknya dengan Roja. Terima kasih. Setelah selesai, dia berbalik ke arah Roja dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Terima kasih kembali. Roja tersenyum dan berkata, baiklah, ayo berangkat. Roja berbalik dan menatap Cobra yang mengangguk setelah mendengarnya. Terima kasih. Jangan sebutkan itu. Cobra menggelengkan kepalanya dan menatap Robin, jika suatu hari nanti, kamu bisa membaca semua teksnya. Bisakah kamu memberitahuku hal-hal apa saja yang dilakukan Raja Nefertari? Aku ingin tahu.
Baca semua teksnya. Ada sedikit kepahitan di hati Robin karena dia tahu betapa sulitnya hal itu. Namun pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, jika aku bisa. Oke, Cobra mengangguk dan meninggalkan makam bersama Robin dan Roja. Setelah lorong itu ditutup, rahasia Pluto kembali tertutup di bawah tanah. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membukanya lagi. Bab 272, Drake. Pulau Six, ini adalah pulau yang berdekatan dengan Alabasta yang juga merupakan pulau besar. Ada banyak pulau di Greenland dan tidak semuanya disebutkan dalam cerita aslinya. Ini adalah salah satunya. Aku tidak tahu apakah ada poneglyph yang bersejarah juga. Robin dan Roja berdiri di perbatasan pulau ini seperti yang dikatakan Robin. Siapa yang tahu? Roja sebenarnya tidak peduli, lalu dia berpikir lagi dan berkata, aku ingat ada sekitar 30 poneglyph yang tersebar di sekitar Greenland. Aku tahu posisi beberapa di antaranya. Robin memandang Roja dan tersenyum. Roja mengangkat bahu dan berkata, ada satu di Pulau Langit, di Pulau Manusia Ikan. Roja hanya menyebutkan beberapa tempat yang diketahuinya, tetapi dia tidak dapat menyebutkan tempat tepatnya karena dia belajar geografi dari guru olahraganya. Itu sangat jauh. Robin mendengarkan Roja dan menaruh tangannya di dagunya sambil berkata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia mendengar bahwa Pulau Langit berada sekitar 10.000 meter di atas laut dan Pulau Manusia Ikan berada 10.000 meter di bawah laut. Dia merasa bahwa keduanya berada di bawah jangkauannya. Roja mengangkat bahu dan berkata, jika orang tidak bermimpi, lalu apa bedanya mereka dengan ikan asin? Apa itu ikan asin? Robin menatap Roja dengan aneh. Nada bicara Roja menegang dan berkata, oh, itu pertanyaan yang sangat dalam. Melihat reaksi canggung ini untuk pertama kalinya, Robin tertawa cekikikan. Ia tampak terkesiap melihat karakter Roja, ketegangan di antara mereka telah lama hilang. Oh, Roja mendengus dan menatap Robin, Robin sengaja menyeringai, bagaimana kau tahu bahwa yang kau lihat adalah diriku yang sebenarnya? Percaya atau tidak, aku hanya berpura-pura menjadi orang baik. Jika kau bilang begitu, Robin berhenti tertawa, menatap Roja, lalu terus berjalan menyusuri jalan. Oh, ini tak tertahankan. Roja merasa malu, tetapi sesaat kemudian, denden musinya berdering. Melihat Robin menghilang dari pandangannya, Roja mengambil denden musi sambil menggelengkan kepalanya dan menjawab. Roja sedang bicara. Roja sama, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Drake memberontak terhadap marinir dan membentuk kelompok bajak laut, menurut beberapa intelijen, dia sekarang menginjakkan kaki di Greenland. Suara dari denden musi adalah milik Hina. Itik jantan. Pada awalnya, Roja, Hina, dan Drake semuanya adalah anggota KAM yang sama dan memasuki KAM elit pada waktu yang sama. Meskipun Roja tahu bahwa Drake menjadi bajak laut setelah menjadi marinir, penyebabnya sama sekali tidak diketahui olehnya. Dia tidak banyak berhubungan dengan Drake. Anda menanganinya sesuai dengan apa yang Anda anggap tepat. Dari nada bicara Hina, ada rasa sedih. Dia menghargai Drake karena dia kuat. Dia adalah yang terkuat di kubu mereka setelah Roja. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia memilih jalan ini. Harus dikatakan bahwa banyak rekrutan memasuki marinir sekarang karena kejayaan Roja, tetapi sekarang, Drake memilih untuk benar-benar menjadi bajak laut. Roja mengalihkan pandangannya dan pemandangan dari masa lalu itu terlintas di benaknya. Akhirnya, dia berkata, katakan padaku lokasinya. Greenland, di sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sebuah kapal bajak laut berlabuh di pantainya. Sekitar 20 orang duduk di sana seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pemimpinnya adalah Drake. Setelah menunggu beberapa saat, seorang bajak laut di belakang Drake tampak tidak puas dan berkata, apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka begitu terlambat? Sepertinya mereka tidak punya rencana untuk membuat kesepakatan dengan kita. Bos, bisakah kita menghancurkan mereka begitu saja? Bajak laut lainnya berkata dengan sangat marah. Drake menggelengkan kepalanya dengan tenang sambil berkata, tunggu saja mereka, jangan khawatir. Oke, kepemimpinan Drake tampak jelas. Para perompak tidak mengatakan apapun terhadap perintahnya dan terus menunggu. Menunggu dan menunggu hingga bayangan gelap muncul di kejauhan. Beberapa orang memandang bayangan di laut sambil berkedip dan berdiri. Apakah mereka ada di sini? Sekelompok bajingan itu membuat kita menunggu begitu lama. Kita harus menenangkan mereka. Saat bayangan itu semakin dekat, ekspresi wajah banyak orang tiba-tiba berubah. Itu tidak benar. Itu tidak tampak seperti kapal. Banyak orang yang terkejut saat mengetahui bayangan yang semakin mendekat itu bukanlah bayangan sebuah kapal, melainkan bayangan seseorang. Seseorang berjalan di atas laut. Drake juga melihat dan mengerutkan kening. Ketika dia samar-samar melihat orang yang berjalan, ekspresinya berubah. Itu dia. Orang yang datang adalah Roja. Melihat Roja, hati Drake menjadi dingin, tubuhnya kaku dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Benar-benar tidak terduga bahwa Roja datang sendiri. Aku tidak menyangka dia akan datang. Ada alasan mengapa ia memutuskan untuk berubah menjadi bajak laut, tetapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah bahwa gunung yang tidak dapat dilewati benar-benar muncul saat ia menaruh makanannya di Greenland. Meskipun ia dulunya adalah seorang rekrutan yang statusnya tidak berbeda dengan Roja, kekuatannya jauh dari Roja. Ia tidak menyangka bahwa Roja akan datang ke sini secara langsung. Tahukah kau, Roja sekarang menjadi laksamana. Di paruh pertama Greenland, tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan perhatian Roja. Roja datang ke sini dengan satu alasan, yaitu kedatangannya untuknya. Bab 273, Pilihan. Berjalan di atas laut, buah iblis macam apa itu? Para bajak laut di belakang Drake tidak begitu terkejut, lagi pula, mereka menyeberang ke Greenland bersama Drake.
Mereka mendapat banyak informasi dan telah melihat banyak pengguna buah iblis sebelumnya. Roja berjalan di laut seperti hantu, sosoknya muncul dan menghilang terus-menerus. Aduh, akhirnya, Roja melangkah ke tepi pantai. Dia tidak memperhatikan para perompak itu karena dia hanya melihat Drake. Para perompak ketakutan dan mengeluarkan senjata mereka sambil mengawasi Roja dengan waspada. Hei, siapa kamu? Apa yang menurutmu sedang kamu lakukan? Namun, Roja mengabaikan mereka dan melangkah maju. Ia datang di depan Drake dan menatap samar, jangan menatapku seperti ini, Laksamana muda Drake. Atau haruskah kukatakan, Kapten Drake? Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini secara pribadi untukku. Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya lewat dan mendengar tentangmu. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Tapi sungguh merepotkan untuk menemukanmu dan itu membuang-buang energiku. Mendengarkan dialog sederhana antara Roja dan Drake, kru di belakang Drake tampak terkejut. Jadi kapten mereka benar-benar mengenal orang ini. Mereka hanya tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Beberapa di antara mereka menyadari bahwa ekspresi Drake tidak normal, jadi alih-alih mengembalikan senjata mereka, mereka masih memegangnya dan menatap Roja dengan waspada. Roja tampak samar dan berkata, untuk mengalahkanmu sebelumnya, butuh banyak energi juga, jika aku bertanya padamu, mengapa kamu akan menjawab? Dahi Drake dipenuhi keringat, dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, apakah itu penting? Tidak, Roja menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan penuh minat. Nada suaranya menjadi datar saat dia berkata, kalau begitu, apakah kamu akan ikut? Atau kamu ingin bertarung? Para bajak laut mendengar ini dan agak menunjukkan kebingungan, mereka semua membuat keputusan bahwa Roja memang musuh. Meskipun mereka tahu dari percakapan itu bahwa Drake pernah kalah dari Roja sebelumnya, tetapi sekarang mereka memiliki lebih banyak orang dan Roja sendirian. Namun tidak ada yang benar-benar menyerang Roja, mereka semua melihat ke arah Drake. Selama dia memberi perintah, mereka akan maju dan mencabik-cabik Roja. Tetapi, Drake berdiri tak bergerak, wajahnya kaku dan semua bajak laut menatapnya dengan aneh. Hei, bos, ada apa? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berbicara kepada Drake, tetapi dia tidak mendapat tanggapan apapun. Drake berdiri di sana seperti tongkat kayu. Dan ketika seseorang tidak dapat bertahan lagi dan siap menyerang Roja, sebuah kapal muncul dari kejauhan. Karena seluruh perhatian mereka tertuju pada tubuh Roja, mereka tidak menyadari kapal itu hanya ketika mendekati mereka. Mereka sudah sampai. Bajingan itu akhirnya datang. Melihat kapal datang dari jauh, mata anak buah Drake berbinar. Roja bahkan tidak menoleh untuk melihat para bajak laut yang baru saja tiba. Dia mengabaikan semua orang dari awal hingga akhir kecuali Drake. Roja hanya menatap Drake yang berdiri di sana tanpa bergerak, sudah menentukan pilihan. Drake tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bersuara dan kapal itu semakin dekat. Mereka samar-samar mendengar suara tawa dari kapal. Hahaha, bajingan dari kru Drake, apa kau sudah menunggu lama? Pada saat ini, Roja menoleh ke samping ke arah para bajak laut dengan bosan, dia mengulurkan tangannya ke udara dan Sen Maboroshi muncul di tangannya. Dengan satu tangan Roja melambai ke arah kapal bajak laut. Aduh, sebuah jurang yang dalam muncul di laut, setelah itu kapal bajak laut itu terbelah dua dari tengah. Terdengar teriakan dan segera setelah itu kapal tenggelam ke dalam jurang sementara air datang dari kedua sisi segera menutupi mereka yang membentuk gelombang besar. Roja terlalu malas untuk melihat lagi. Ini, para perompak di belakang Drake semuanya tampak lamban dan tidak mempercayai mata mereka, beberapa bahkan menggosok matanya karena mengira ini adalah mimpi. Seseorang melihat ke langit dan melihat bahwa bahkan awan di langit terpotong menjadi dua. Pada saat berikutnya, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Apa-apaan? Apakah ini semacam lelucon? Mereka akhirnya terbangun dari keterkejutannya dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Tangan mereka yang memegang senjata gemetar karena mereka tidak dapat menahan keinginan untuk mundur. Mereka memandang Roja seperti dia adalah monster atau iblis. Menurutku orang ini tampaknya, seorang laksamana. Beberapa orang akhirnya mengenali Roja dan menatapnya dengan penuh ketakutan. Seorang laksamana. Begitu hal ini terdengar, semua orang terdiam. Seseorang menelan ludah saat suaranya bergetar, kenapa? Kenapa seorang laksamana datang untuk kita? Bukankah seharusnya dia mengejar orang penting dengan hadiah ratusan juta? Beberapa dari mereka akhirnya mengira bahwa Drake pernah menjadi laksamana muda di marinir. Roja yang muncul di sini sebagian besar untuk Drake. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka menjadi jelek karena mereka putus asa. Begitu mereka bergabung dengan Drake, seorang laksamana benar-benar muncul. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Drake melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkan Roja dan menggertakkan giginya serta mengeluarkan senjatanya. Meski dia tahu tidak mungkin baginya untuk berhadapan dengan Roja, dia tetap tidak ingin kembali bersamanya. Sepertinya kamu sudah membuat pilihanmu. Ketika Roja melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan tidak menyingkirkan Sen Maboroshi, sebaliknya dia melambaikannya lagi. Astaga, pulau itu langsung terbelah dua. Bab 274, Buah Ito-Ito. Di markas marinir, banyak kapal perang berlabuh dan lebih banyak lagi marinir yang sibuk membawa barang masuk dan keluar dari kapal. Pada saat itu, muncullah sosok yang berjalan di atas laut. Sosok itu adalah Roja, yang selalu beraksi sendirian. Ombak tak mampu menahan gerakannya saat ia berjalan dengan mantap sebelum tiba di pelabuhan. Ini adalah pertama kalinya bagi marinir melihat seseorang berjalan di laut. Namun tentu saja, beberapa dari mereka mengenali Roja meskipun dia tidak mengenakan seragamnya. Semua orang memberi hormat kepadanya saat dia berjalan menuju benteng. Roja sama, mereka yang masih tertegun dengan pemandangan sebelumnya pun terbangun, mereka mengikutinya dan memberi hormat kepada Roja.
Baru setelah Roja pergi barulah mereka memulai diskusi. Ghost Admiral Roja memang semudah rumor yang beredar. Meskipun dia masih muda, dia adalah orang paling berkuasa di marinir. Beberapa orang tampak memuja dan mengagumi. Bagi perwira rendahan seperti itu, tidak mudah bagi mereka untuk benar-benar bekerja di kantor pusat. Bertemu dengan seseorang seperti Roja sudah cukup bagi mereka untuk merasa diberkati. Saat berjalan-jalan di markas besar, Roja tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat pertama kali dia memasuki kamp. Drake adalah tujuan pertamanya di perkemahan itu dan merupakan orang pertama yang berusaha keras ia lewati. Waktu berlalu begitu cepat, dia bukan lagi seorang rekrutan, dia sekarang adalah seorang laksamana. Kekuatannya berada di puncak dunia sementara Drake menjadi laksamana muda dan akhirnya tewas di tangannya. Saat berjalan, Roja mendengar suara keras. Perlu diketahui bahwa di markas besar, suara keras jarang terjadi. Kebisingan itu datang dari perkemahan para rekrutmen. Suatu kompetisi sedang diadakan. Dua rekrutan muda bertarung dengan sengit. Z dan beberapa instruktur lainnya menyaksikan pertempuran dari samping. Aduh. Salah satu rekrutan itu menggoyangkan jarinya di udara, seutas benang yang samar-samar tak terlihat melesat ke arah lawannya dan meninggalkannya penuh dengan bekas darah. Itu adalah Ito Nomi. Roja tanpa seorang pun tahu muncul di lapangan ketika matanya bersinar dengan cahaya. Dia kenal dengan buah iblis milik Doflamingo. Karena Doflamingo sudah lama mati, buah iblisnya akhirnya muncul kembali dan dimakan oleh orang lain. Apakah ini kemampuan buah iblis? Buah paramesia, Ito Nomi. Suara Roja membuat beberapa rekrutan bingung karena mereka tidak dapat melihat benangnya sama sekali. Beberapa rekrut tercengang saat mereka menoleh ke arah Roja. Beberapa tidak melihat Roja di kamp sebelumnya dan merasa aneh. Akan tetapi, ada banyak rekrutan di kamp yang tidak tahu bahwa beberapa di antara mereka normal. Rekrutan yang memiliki buah iblis itu sangat kuat karena dia baru saja membuat rekrutan lain jatuh bersimbah darah. Pertarungan itu seru tetapi mata Z tidak melihat ke medan perang melainkan ke tempat lain. Z memandang Roja dan tersenyum sambil mengangguk. Pada saat ini, instruktur di samping Z memperhatikan Roja dan menunjukkan tatapan aneh. Setelah sedikit berjuang, dia berinisiatif mendekati Roja di samping. Rekrutan di samping Roja menyadari kedatangan sang instruktur. Meski terasa agak aneh, ia tetap memberi jalan agar sang instruktur bisa lewat. Setelah itu, ia menyadari sang instruktur memberi hormat kepada pria di sampingnya. Roja sama, Anda di sini untuk... Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Roja melambai padanya dan menyambutnya dengan senyuman lalu berbalik dan pergi. Rekrutan yang berada di samping Roja sebelumnya terlihat lamban, semua orang mendengar instruktur memanggilnya Roja dan memberi hormat kepadanya. Pedang hantu laksamana. Tiba-tiba mereka hampir mati lemas. Meskipun mereka adalah tulang punggung marinir, posisi laksamana adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat dari jauh dan hampir tidak bisa mereka sentuh. Begitu mereka mengira pedang hantu ada di samping mereka dan mereka tidak memberi hormat padanya. Meskipun mereka adalah anggota baru, mereka tidak dapat menahan rasa malu. Kudengar laksamana pedang hantu adalah salah satu rekrutan di kamp elit. Ya, dia adalah rekrutan terbaik tahun itu. Tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah rekrutan terbaik dalam seluruh sejarah marinir. Wajah seorang rekrutan penuh kekaguman dan tak dapat menahan diri untuk berkata, konon katanya saat Ghost Sword pertama kali mengikuti penilaian, dia menduduki peringkat pertama dengan hasil mutlak. Dalam kompetisi setelah itu, dia menyapu bersih hingga ke puncak setelah berada di dasar perkemahan. Saya mendengar dari ayah saya bahwa bahkan kubu elit tidak dapat menahannya lagi karena dia akhirnya lulus sambil memecahkan semua rekor sebelumnya. Anda seharusnya tahu segalanya setelah itu. Rekrutan itu melihat ke arah yang dituju Roja dengan mata penuh kekaguman. Ayahnya, wakil Laksamana Doberman, terus membicarakan prestasinya. Semua rekrutan yang mendengar ini dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan instruktur mereka pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia telah menduduki jabatan ini sejak dia masih muda, dan sekarang setelah beberapa tahun, dia masih menduduki jabatan yang sama. Namun, Roja yang merupakan rekrutan beberapa tahun yang lalu kini telah menjadi laksamana. Tidak hanya itu, dia juga dinobatkan sebagai yang terkuat dalam sejarah marinir. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya seperti mimpi. Bab 275, Poneglyph Jalan. Di kantor pusat, kantor Roja bersih dan rapi karena setiap hari ada orang yang datang untuk mengurusnya. Roja duduk bersila di balkon menghadap laut dengan Sen Maboroshi berlutut. Aku masih belum bisa berbicara padanya. Roja memejamkan mata dan pikirannya tenggelam ke alam jiwanya sambil mencoba berkomunikasi dengan Sen Maboroshi. Namun, setiap upayanya gagal karena Sen Maboroshi tidak merespons, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Tahap 5, Sen Maboroshi sempurna +7. Atribut, kekuatan serangan +2400, kekuatan +820, kelincahan +820, kekuatan fisik +820, semangat +820. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Energi, 2/410. Karena Roja sudah tahu nama pedangnya, nama pedang itu berubah tanpa dia sadari. Pedang itu mencapai level ke-7 dan sekarang tidak jauh lagi dari level ke-6. Meskipun Roja tidak dapat berkomunikasi dengan Sen Maboroshi,
ia merasa bahwa jika ia mencapai tahap ke-6 ia akan dapat berbicara dengan bebas dan menanyakan semua jawaban yang ingin diketahuinya. Kekuatan Roja melonjak dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan fisik dan Busosokunya hampir mencapai batasnya. Dia hampir mencapai level guard tetapi dia masih jauh dari Kaido. Dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai level keabadian jika dia terus memperkuat tubuh dan Busosokunya. Tentu saja, Roja tidak peduli apakah tubuhnya akan sekuat Kaido atau tidak. Kekuatannya berasal dari jiwanya, bukan dari tubuhnya. Selain tubuhnya dan Busosoku, ia menemukan bahwa ia masih bisa maju dalam berlatih Kenbunsoku Haki. Awalnya, ia hanya bisa melihat 3 detik ke depan, tetapi setelah berlatih, periode itu bertambah panjang, dari 3 menjadi 4 dan dari 4 menjadi 5. Seolah-olah tidak ada batasnya, begitu pula dengan ilmu pedang. Meski belum lama ia menjadi Grandmaster Pendekar Pedang, ia merasa masih banyak rahasia yang menunggu untuk dijelajahinya. Ada 4 kekuatan dasar setiap Shinigami. Mereka memiliki Zanjutsu yang merupakan teknik bertarung pedang untuk Zanpakuto, Ho-Ho, teknik gerakan yang mirip dengan Soru, Kido, yang merupakan mantra yang digunakan oleh Shinigami yang membutuhkan Reiatsu yang kuat dan Hakuda, teknik bertarung tanpa senjata yang menggunakan satu tubuh sebagai senjata. Roja selalu merasa bahwa meskipun orang-orang di dunia One Piece tidak sekuat orang-orang di Bleach, tetapi ilmu pedang di dunia ini jauh lebih maju. Setidaknya, dalam ingatannya, mustahil bagi orang-orang dari Bleach untuk membelah langit hanya dengan kekuatan pedang dan pedang biasa. Kekuatan ilmu pedang sangatlah penting, Roja merasa pengendaliannya terhadap kemampuan tersebut menjadi jauh lebih baik setelah mencapai alam baru dalam ilmu pedang. Di antara keempat kekuatan itu, ilmu pedang Roja sudah kuat, teknik gerakannya sama atau bahkan lebih baik dari Shinigami. Sedangkan Kido, dia tidak tahu bagaimana cara mempelajarinya. Karena tidak ada cara untuk mempelajari Kido, Roja tidak dapat berbuat apa-apa. Dia sendirian dan menciptakan teknik Kido tidaklah mudah. Setelah mencoba beberapa kali tanpa hasil, Roja merasa tidak ada gunanya untuk terus seperti ini. Jadi, ia memutuskan untuk melakukannya nanti. Dan saat Roja asyik dengan pikirannya, sebuah peristiwa besar terjadi di dunia baru. Sebuah poneglyph jalan telah ditemukan. Ada sekitar 30 poneglyph di dunia ini. 4 di antaranya berwarna merah yang disebut Road Poneglyph. Hanya dengan memperoleh keempatnya, Raftel dapat ditemukan. Big Mom punya satu di pulaunya, tetapi setelah Roja menghancurkan dia dan krunya, pemerintah dunia diam-diam mengambil Road Poneglyph tetapi di tengah jalan diserang dan tempatnya tidak diketahui sekarang. Dan kali ini satu lagi ditemukan. Di dunia baru, ada sebuah pulau yang tidak dapat dijangkau menggunakan Lock Poses, nama pulau ini adalah Zou. Pulau ini berada di atas gajah besar berusia ribuan tahun yang selalu bergerak di lautan dunia baru. Sekelompok bajak laut secara kebetulan menemukannya dan menyerbunya dan secara tak terduga menemukan Road Poneglyph. Setelah berita ini bocor, pemerintah dunia ingin menyembunyikan informasi ini, tetapi sayangnya sudah terlambat. Bajak laut bis adalah yang pertama kali mendapatkan informasi ini sehingga mereka segera memanfaatkannya. Suku Ming tidak lemah, sehingga mereka terus-menerus memblokir serangan bis beberapa kali. Setelah mendengar ini, Kaido sangat marah dan memutuskan untuk secara pribadi memimpin serangan untuk menghancurkan Zou sepenuhnya. Namun, kedua pemimpin Zou dulunya adalah anggota bajak laut Roger. Jika Kaido menyerang, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat menghentikannya sehingga mereka meminta bantuan Akagami Shanks. Shanks tidak ragu-ragu ketika mereka meminta bantuannya dan langsung pergi mencari bantuan. Namun insiden ini melibatkan Road Poneglyph yang merupakan satu-satunya cara untuk mencapai Raftel. Akhirnya pertarungan Yonko pun terjadi. Karena Poneglyph ini sangat penting, tidak hanya Kaido yang menginginkannya, banyak pula yang mencari Zou. Suku Ming, Shanks, Kaido dan banyak bajak laut lainnya terjun ke perairan bermasalah ini hanya untuk mendapatkan Road Poneglyph yang mungkin akan menyebabkan perang berskala besar. Ini adalah peristiwa terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Bab 276, Badai sedang berlangsung. Ada 30 Poneglyph di dunia dan 4 di antaranya istimewa, yaitu Poneglyph merah, Poneglyph jalanan. Hanya setelah memperoleh teks keempat Poneglyph ini, Raftel dapat dicapai. Tidak diragukan lagi, ini adalah Poneglyph jalanan. Salah satu awak kapal bajak laut Cool menemukan berita ini dan segera memberitahu kaptennya, Cool. Cool bersemangat dan memutuskan untuk menyerang Zou untuk mencoba mendapatkan Poneglyph. Namun suku Ming terlalu kuat dan mereka sendiri terbunuh. Beberapa di antara mereka selamat dan memutuskan untuk menyebarkan berita tersebut, jika mereka tidak berhasil maka mereka akan meminta orang lain untuk menyebarkannya. Greenland berada dalam kekacauan. Orang pertama yang mengetahui informasi ini adalah Kaido. Kaido tidak ragu untuk langsung menyerang Zou, tetapi sayangnya, suku Ming mampu bertahan melawan kru Kaido, yang membuat Kaido sangat marah dan memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Di tanah suci Maria Joyce, di dalam sebuah ruangan, 5 lelaki tua dengan wajah yang tidak terlihat baik. Poneglyph jalanan. Terakhir kali, mereka berhasil mendapatkan Road Poneglyph di Pulau Big Mom, tetapi di tengah perjalanan, pasukan tak dikenal menyerbu kapal mereka dan mereka masih tidak dapat menemukan pelakunya maupun Poneglyph-nya. Mereka masih marah karenanya. Sekarang satu lagi muncul, yang ini ada di Pulau Zou. Poneglyph ini menyimpan rahasia pemerintah dunia. Mereka harus melakukan apa saja untuk menyembunyikannya. Ini tabu bagi mereka. Kaido sudah memulai gerakannya. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, dunia baru akan berada dalam kekacauan, mengirim marinir atau CP hanya akan membuat kita kehilangan kekuatan dan kerugiannya akan serius. Wajah mereka jelek untuk dilihat. Mereka tidak berani mengirim marinir atau CP untuk Road Poneglyph. Ini seperti kentang panas, bahkan jika Anda bisa menahannya, Anda tidak akan bisa menahannya lama-lama.
Bukan hanya Kaido, semua bajak laut akan berusaha keras untuk merebutnya. Jika menyangkut kunci untuk menjadi raja bajak laut, tidak ada bajak laut yang mampu menolaknya. Markas besar marinir, di dalam kantor Semoku tampak serius. Ia tengah berbicara dengan Kren Aokiji tentang masalah ini. Kisaru tidak ada di markas besar dan Roja tidak tertarik dengan ini. Poneglyph jalanan, wajah Kren tenggelam saat dia bertanya pada Semoku, apa yang dikatakan pemerintah. Pemerintah dunia menyuruh kita untuk memperhatikan dengan seksama tanpa melakukan tindakan apapun. Saat Semoku berbicara, wajah Aokiji berubah serius. Menurut informasi terkini, Shirohige tidak bergerak. Kemungkinan besar dia tidak tertarik dengan ini. Sans pernah menjadi anggota kru Roger dan dia mungkin akan membantu tetapi tidak akan bisa merebutnya. Kemungkinan besar Rod Poneglyph akan direbut oleh Kaido. Saya harap ini tidak akan menyebabkan kekacauan besar. Semoku berkata dengan serius dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak khawatir tentang batu itu sendiri, dia khawatir tentang dampak yang akan ditimbulkannya. Dunia baru di beberapa pulau. Sampah. Kaido sangat marah dan berteriak pada bawahannya, kalian tidak bisa menyerang pulau kecil sekalipun, apa gunanya kalian? Salah satu bencana di bawah Kaido menyerang Zou, tetapi suku Ming ternyata sangat kuat dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bencana di depan Kaido penuh dengan rasa malu karena dia tidak bisa berbuat apa-apa selama setengah bulan penuh. Teguk. Setelah jeda yang cukup lama, Kaido menelan sebotol anggur dan wajahnya dipenuhi kemarahan saat dia berkata, kalian hanya sekumpulan orang yang tidak berguna, aku akan pergi sendiri dan melihat sendiri kemampuan suku Ming. Mendengar Kaido mengatakan dia akan maju sendiri, bencana langsung terkejut dan membungkuk, jika kau bergerak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Zou, negara itu kacau balau, asap ada di mana-mana, mereka mengalami pertempuran yang sangat tragis dan hampir semuanya terluka. Dalam beberapa hari terakhir, salah satu dari dua penguasa bertanggung jawab atas pertahanan siang dan yang lainnya bertanggung jawab atas pertahanan malam. Dan mereka harus bertemu setiap hari untuk membahas strategi mereka. Zou dihadapkan pada krisis hidup dan mati dan dendam yang biasa tidaklah penting. Nekomamushi menjilati luka di lengannya dan berkata, lain kali mereka datang, aku takut ketiga bencana itu akan datang dan mungkin Kaido juga. Saat itu kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Hanya ada satu cara, yaitu meminta bantuan Sans. Inuarashi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menarik napas dalam-dalam. Keduanya pernah menjadi anggota kru Roger dan mereka secara pribadi mengenal Sans. Kali ini mereka hanya bisa menundukkan kepala dan meminta pertolongan Sans. Di salah satu lautan di dunia baru. Si Kaido itu sendiri yang akan ke sana. Sans menutup denden musi dan ekspresinya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lakiru mengambil sepotong daging di tangannya dan menggigitnya lalu berteriak, bos, apakah kamu akan bertarung? Ya, bersiaplah untuk bertarung. Sans menjawab dengan suara keras lalu berdiri, dia menaruh tangannya di pedang di pinggangnya dan hasrat bertarung menyeruak keluar dari tubuhnya. Ayo berangkat, kita akan segera melawan Kaido. Para kru tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka semua bersemangat menghadapi pertarungan. Bagaimana mungkin bajak laut Akagami takut pada bis? Bab 277, Pertarungan Yonko. Tindakan Sans yang tiba-tiba membuat segalanya menjadi tak terduga. Bukan rahasia lagi bahwa Sans pernah menjadi bagian dari kru Roger dan pernah pergi ke Raftel sebelumnya. Banyak orang mengira Sans tidak akan ikut serta dalam hal ini. Hampir pada saat yang sama, Kaido dan Sans tiba di Zou. Gajah raksasa itu berjalan di sepanjang laut. Di bawah Zou, bendera binatang buas dan bendera Akagami saling berhadapan. Akagami, jangan halangi jalanku. Kaido berdiri di dek sambil menatap Sans dan berteriak. Itu tidak akan berhasil. Sans juga berdiri di dek saat ia menghadapi Kaido, pakaiannya berkibar tertiup angin saat ia memancarkan kekuatan Hoasoku yang mengerikan. Dia menatap Kaido dengan mata tajam dan berkata, jika kau ingin menghancurkan tempat ini, kau harus melewatiku. Kaido menatap Sans dengan dingin dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, sepertinya kau datang mencari perkelahian, Akagami. Aku akan menemanimu sampai akhir. Sans menarik pedangnya dan tekanan kuat dilepaskan saat wajahnya menghadap Kaido. Kalau begitu, kemarilah. Meskipun Kaido datang ke sini untuk mendapatkan Poneglyph, Sans menghalangi jalannya. Dia tidak mempermasalahkannya tetapi bersemangat untuk bertarung. Dia benar-benar gila. Pada saat berikutnya, Sans dan Kaido melompat bersamaan. Sans memegang pedang di tangannya dan menukik ke bawah bersamaan dengan Kaido mengepalkan tinjunya dan meninju. Dua sosok secepat kilat bertabrakan. Astaga, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur saat konfrontasi Haoshoku dimulai. Awan di langit saat ini berubah menjadi hitam dalam radius beberapa kilometer. Sebuah pusaran tampak terbentuk dengan mereka di tengahnya. Wuih, sebuah ledakan dahsyat terjadi di antara kedua pria itu. Ini adalah pertarungan antara para Yonko dan ini merupakan pertarungan paling sengit sejak hari Yonko dibentuk. Meskipun sebelumnya mereka bertarung, itu bukan sesuatu yang sebesar ini. Kali ini pertarungannya besar-besaran dan bukan Kaido yang memulai pertarungan ini, melainkan Sans. Markas besar marinir. Di kantor Semoku, ekspresinya sangat serius. Dia melihat peta di mejanya sambil mengelus tangannya. Seluruh dunia baru sedang kacau, untungnya, Whitebeard tidak bergerak. Kalau tidak, pertarungan ini tidak hanya akan memengaruhi dunia baru, tetapi juga seluruh dunia. Saat ini Semoku tidak bisa tenang. Jika hanya Sans dan Kaido yang bertarung, maka itu tidak akan jadi masalah. Akan tetapi, pertarungan ini adalah memperebutkan Rod Poneglyph dan ini tidak hanya akan menghancurkan keduanya. Banyak orang mencari batu itu.
Bahkan mereka yang tidak bergabung dengan Yonko pun bergegas ke medan perang. Jika Sans tidak ada, mereka harus berhadapan dengan Kaido dan mereka pasti akan kalah. Namun, sekarang Kaido berhadapan dengan Sans yang akan memberi mereka kesempatan untuk merebut Poneglyph. Di kantor Semoku tidak hanya Aokiji yang ada di sana namun juga beberapa petugas lainnya. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa tidak menguntungkan bagi kami untuk ikut serta dalam pertempuran. Di permukaan, tidak ada. Kren berkata dengan tenang lalu melanjutkan, namun, Poneglyph pasti akan menyebabkan banyak bajak laut bergabung. Perang akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Jika perang ini terus berlanjut, seluruh dunia akan mendidih. Ketika staf mendengar penjelasan Kren, mereka menyadari betapa seriusnya masalah ini dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir serius mencari jalan keluar. Fujitora juga hadir. Dia menghela napas dan berkata, dalam situasi ini, apakah kita akan tetap di sini tanpa melakukan apapun? Pemerintah dunia mengeluarkan perintah bahwa mereka tidak dapat campur tangan dalam pertarungan ini yang memungkinkan dunia baru jatuh ke dalam kekacauan sambil mengabaikan banyak negara. Dilarang bagi marinir untuk menentang kata-kata pemerintah dunia yang membuat Fujitora tidak puas. Meski dia tahu mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan para Yonko, dia tidak rela melihat dunia dalam kekacauan. Kau tidak bisa bertindak gegabah, Iso. Semoku memahami kekhawatiran Fujitora. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, jika kau campur tangan sekarang, kemungkinan besar kau akan diserang oleh Kaido dan Sans secara bersamaan. Pertarungan Yonko, bagaimana mereka bisa campur tangan? Mereka bertarung dengan kekuatan penuh, jadi jika mereka menemukan seorang marinir di sana, apa yang akan mereka lakukan? Tentu saja, mereka akan melenyapkan marinir yang ingin campur tangan dalam pertarungan mereka. Pada saat ini, bahkan Aokiji dan yang lainnya takut untuk campur tangan. Pada saat ini, memprovokasi mereka berdua berarti kematian. Namun, di Merin, ada seseorang yang berani melawan Yonko sendirian. Pertarungan antara Akagami dan yang terbaik, mendengarkanmu membuatku sedikit geli. Apa yang harus kulakukan? Roja yang tadinya duduk diam tanpa berbicara, tiba-tiba duduk tegak dan berkata perlahan. Semua mata tertuju padanya ketika dia berbicara. Semoku cukup terkejut mendengar ini dan berkata, jangan impulsif, Roja. Dia paling khawatir kalau Roja melakukan sesuatu dengan tiba-tiba. Kebanyakan orang tidak akan bisa melakukan apapun di sini, tetapi Roja berbeda. Dia bahkan berani menyerang Big Mom sendirian dan menghabisinya bersama krunya. Tidak ada apapun di dunia baru yang bisa membuat Roja merasa takut. Tidak, aku tidak impulsif. Sebenarnya aku sangat terjaga. Roja menyeringai memperlihatkan gigi putihnya. Kemudian dia berdiri dan meregangkan tubuhnya sedikit dan berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung. Sambil berbicara Roja berjalan menuju pintu. Ketika mereka mendengar ucapan Roja, keringat dingin memenuhi wajah mereka dan hati mereka bergetar. Laksamana pedang hantu akan campur tangan dalam pertarungan antara para Yonko. Bab 278, Kerajaan Prodence. Di dunia baru, kru Sans dapat melawan Kaido sendiri, mereka sama kuatnya dengan suku Ming atau bahkan lebih kuat. Hal ini saja membuat kru Sans jauh lebih baik daripada para monster. Namun selain Kaido dan krunya, ada sejumlah besar bajak laut dari seluruh dunia yang menyerang Zou untuk mendapatkan Rod Poneglyph. Suku Ming sedang berhadapan dengan para bajak laut bersama kru Sans di wilayah yang bermasalah ini. Perang di sekitar Zou tidak melemah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, jangkauannya meluas karena banyaknya bajak laut yang mencari bagian itu. Dan bajak laut itu punya banyak kemampuan buah iblis yang aneh. Sulit untuk melawan semuanya. Begitulah, perang berlanjut hingga hari ketiga, sekelompok bajak laut berhasil melewati suku Ming dan kru Sans dan mendapatkan batu tersebut. Rod Poneglyph berhasil dicuri. Hal ini membuat Kaido dan Sans marah. Sans yang selalu baik hati menjadi marah. Meskipun itu mungkin bukan hal yang buruk, mengambil batu dari bawah hidungnya terlalu berlebihan. Siapa yang melakukannya? Pergi dan periksa. Kaido makin marah, dan tidak lagi mengejar Sans. Ia langsung menyuruh krunya untuk pergi. Jadi, seluruh krunya dan Sans mulai mencari batu yang hilang itu dari jarak jauh. Sans tahu bahwa mereka tidak mungkin bertindak terlalu jauh. Karena pertarungannya dengan Kaido, mereka memiliki kesempatan untuk mencurinya di bawah hidungnya saat dia tidak memperhatikan. Saat itu, bukan hanya kru Sans dan Kaido yang pergi mencari, tetapi seluruh pasukan di sana juga mulai mencari. Mereka terkejut bagaimana seseorang benar-benar memanfaatkan pertarungan Yonko untuk keuntungan mereka. Semua pihak memulai pencariannya. Kelompok bajak laut yang benar-benar mencuri batu itu ditemukan oleh Kaido di sebuah pulau besar. Berani sekali kau mempermainkanku. Kau punya nyali besar. Kaido berdiri di depan batu itu dengan tubuh penuh darah. Desahan ini akan membuat siapapun yang melihatnya merinding. Para bajak laut ini nampaknya tidak menyangka akan kedatangan Kaido di sini. Mereka pun panik dan mulai melarikan diri namun mereka langsung dihabisi oleh Kaido dengan one shot. Batu itu akhirnya jatuh ke tanganku. Menatap batu di depannya, ekspresi jahat tampak di wajahnya. Ambil saja. Kaido melambai pada bawahannya untuk mengambilnya. Pada saat ini, suara lain terdengar. Pelan-pelan saja, Kaido. Di jalan, Sans mengeluarkan pedangnya sementara krunya berada di belakangnya. Dengan munculnya Sans, suasana berubah. Kaido benar-benar menyerbu pulau milik teman-temannya dan mengambil batu itu. Bagaimana mungkin dia tidak menghentikannya? Bukankah itu berarti dia takut pada Kaido jika dia benar-benar melepaskannya? Batu itu harus dikembalikan ke Zou. Sans akan melindungi Rod Poneglyph ini, jika ada yang menginginkannya, mereka harus menghadapinya untuk mendapatkannya. Kaido, Poneglyph ini tidak akan diberikan padamu. Oh, kalau begitu, cobalah mengambilnya.
Kaido menatap Sans dengan mata penuh niat membunuh. Langit sekali lagi dipenuhi awan gelap. Batu ini penting, apalagi Sans, bahkan jika itu Whitebeard, dia akan melihatnya sampai akhir. Sans tidak takut menghadapi Kaido. Dia melangkah maju dan Hoasoku menyebar di udara seperti badai. Debu beterbangan di mana-mana dan guntur menggelegar dari langit. Sans tampaknya lebih kuat dari Kaido dalam hal Hoasoku. Jika Roja tidak ada di dunia ini, maka Sans akan memiliki Hoasoku terkuat di dunia. Ambil ini. Hoasoku miliknya tidak sekuat Sans dan dia mencoba mempelajarinya berkali-kali. Namun pada akhirnya, dia tidak peduli. Dia bergegas menuju Sans. Sans mengayunkan pedangnya dan menghadapi tinju Kaido tanpa rasa takut. Ledakan. Tanah di bawah mereka retak dengan pola seperti jaring laba-laba. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur seakan-akan badai baru saja berlalu. Hanya Poneglyph yang tetap utuh. Jika bos dan Kaido bertarung, kita tidak bisa tinggal diam. Kru Sans penuh dengan semangat juang. Gemuruh. Seluruh pulau tampak bergetar saat pertarungan pecah lagi. Karena mereka sekarang berada di daratan, pertarungan menjadi lebih sengit dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi semua kota di sekitarnya untuk dihancurkan dengan Poneglyph di pusatnya. Di pulau besar ini terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Prudence dan rajanya bernama Elisabelo II. Bajak laut bajingan ini, mundur ke tepi pulau, Elisabelo II memandang pertempuran dengan wajah marah. Sebelum pertempuran, negaranya telah menjadi markas bagi beberapa bajak laut yang berumur pendek. Keadaan menjadi kacau dan kini pertempuran pun pecah. Mereka berani mengacaukan negara saya. Mereka tidak bisa dimaafkan. Namun, kemarahan adalah kemarahan dan Elisabelo II lemah. Meskipun ia memiliki sedikit kekuatan dari leluhurnya dan dapat mengalahkan seorang Yonko. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat dia melihat pertarungan itu, dia tahu dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menggunakan pukulannya dia tidak akan bisa mengalahkan makhluk seperti itu. Brengsek. Beberapa menteri di sampingnya menggertakkan gigi mereka saat mereka melihat negara mereka menjadi medan perang dan banyak orang terbunuh tetapi mereka tidak berdaya. Seorang menteri tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Yang mulia, kami hanya bisa mencari bantuan dari pemerintah dunia sekarang." Itu tidak berguna. Ahli taktik militer Dagama menggelengkan kepalanya dan menatap pertempuran dengan putus asa. Mereka adalah Yonko dan dua dari mereka. Bahkan pemerintah dunia dan marinir tidak dapat campur tangan. Mendengar perkataannya, para menteri menjadi putus asa. Dengan dua Yonko yang bertarung, pemerintah dunia kemungkinan besar akan menyerah pada negara mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat mereka selesai berbicara, Wakil Kapten Bajak Laut Akagami dan Wakil Kapten Bajak Laut Bis mulai berkelahi. Mereka menghancurkan beberapa jalan sambil terus berjalan tanpa mempedulikan apapun. Ini adalah tabrakan antara dua wakil kapten, tidak seperti Yonko tetapi mereka juga tidak lemah. Bab 279, Pedang dari Barat. Di laut, sebuah kapal perang berlayar dengan kecepatan penuh. Dari Zou ke Prudence, Roja sedang duduk di ruangan tertinggi di kapal perang. Dia mendengarkan laporan dari markas besar. Fujitora memutuskan untuk menentang perintah dan bepergian bersama Roja. Ia tidak peduli dengan perintah tersebut karena perintah tersebut bukanlah keadilan yang ia yakini. Bagaimana situasi di kerajaan Provence? Fujitora menatap orang yang membuat laporan itu dengan serius. Komodor memandang Fujitora dan berkata, kerusakannya sangat serius dan warga sipil menderita luka berat. Seluruh pulau dikatakan dikelilingi oleh bajak laut dan pasukan bawah tanah. Banyak orang tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Petik 2, petik 2. Wajah Fujitora menjadi muram. Ia tidak berbicara lagi karena ia tampak sangat marah. Produksi. Roja duduk di sana sejenak dan berkata, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai di sana? Jika kita melaju dengan kecepatan penuh akan tiba dalam waktu 1 hari. Itu terlalu lambat. Roja menggelengkan kepalanya dan berdiri, bawa peta dan beritahu aku arah Prudence. Bagi Roja, kecepatan berlari jauh lebih cepat daripada kecepatan kapal perang. Bahkan kecepatan terbang Fujitora pun tidak lebih lambat. Tentu saja, Fujitora mengerti maksud Roja dan berdiri, aku akan melakukan yang terbaik. Jangan. Roja menatap Fujitora dan menggelengkan kepalanya, kau harus tetap berada di dalam kapal perang. Situasinya sangat kacau dan tanpamu, keselamatan kapal perang tidak dapat terjamin. Mendengar perkataan Roja, Fujitora ragu-ragu dan berkata, tapi situasi di pihak Prudence sangat berbahaya. Kau mungkin akan diserang jika kau pergi sendirian. Haha, Roja tertawa dan tersenyum dingin, biarkan saja mereka datang. Aku ingin diserang. Mendengar ucapannya yang meyakinkan, Fujitora terdiam dan tidak lagi berusaha menghentikannya. Ia mengikuti Roja dan mengetahui karakternya. Hati-hati, seluruh kerajaan Prudence berada dalam kekacauan. Sans bersama krunya menghadapi Kaido dan krunya yang membentuk medan perang besar sementara bangunan-bangunannya telah lama hancur. Satu-satunya benda yang ada di tempatnya adalah Poneglyph. Bahkan Whitebeard dengan kekuatan penuhnya akan kesulitan menghancurkan batu ini. Batu ini sudah ada selama 800 tahun. Pemerintah dunia ingin menghancurkannya tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Dalam arti tertentu, batu ini lebih keras dari tubuh Kaido dengan Busosoku miliknya. Oh, raungan Kaido terdengar dari segala arah. Setiap kali dia melangkah, tanah di bawah kakinya akan retak. Dia seperti tangki daging yang menggelinding ke arah Sans. Sans memegang pedangnya dengan satu tangan dan matanya menatap tajam ke arah Kaido. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Kaido dan darah pun mengalir keluar. Namun Kaido tidak mempedulikan luka sekecil itu dan setelah beberapa saat, lukanya pun sembuh. Apa kau mencoba menggelitiku? Akagami, menghadapi binatang buas itu seperti lolongan, Sans menatap dengan polos tanpa bicara.
Dia hanya meningkatkan kekuatannya hingga maksimal dan bahkan orang normal pun bisa tahu seberapa kuat serangan pedang berikutnya. Udara di sekitarnya tampak berubah menjadi pedang tajam sebelum dia melancarkan gerakan. Di kerajaan Prodence, ada terlalu banyak bajak laut. Bahkan mereka yang memiliki nilai buruan lebih dari 500 juta bukanlah minoritas. Bahkan orang-orang lama yang aktif di masa Roger ada di sini. Bahkan ada yang tidak takut pada Yonko. Ini benar-benar ganas. Ya, sekelompok bajak laut berkumpul di suatu tempat, kapten mereka memiliki 670 juta perut di kepalanya. Mereka menyaksikan pertarungan antara Shanks dan Kaido. Tingkat kekuatan itu sangat mengejutkan mereka. Kapten, apakah kita benar-benar punya kesempatan untuk mendapatkan poneglyph dari Kaido dan Akagami? Jangan khawatir, tunggu saja dan kau akan lihat, kita tidak perlu mengambil poneglyph, kita hanya perlu mencari kesempatan untuk menyalin isinya. Selain para bajak laut, banyak orang yang selamat berkumpul di tepi kerajaan dan tinggal bersama Raja Elizabelo dan yang lainnya. Para pengawal raja berusaha menjaga daerah itu tetapi segala sesuatunya tidak tampak optimis. Ada banyak bajak laut yang melihat mereka dan serangan datang dari segala arah. Para bajak laut ini melihat bahwa sulit untuk campur tangan dalam pertempuran antara para Yonko sehingga mereka mengarahkan pandangan mereka pada warga sipil kerajaan Prodence dan Elizabelo sendiri. Bahkan beberapa bajak laut dengan hadiah 300 dan 400 juta merasa kesulitan untuk melawan beberapa bajak laut dengan hadiah lebih rendah. Yang mulia, kami tidak akan bertahan selama itu. Para pengawal menghadapi banyak bajak laut dan sulit untuk melawan sekarang. Elizabelo sedang melakukan pemanasan dan tiba-tiba dia membuka matanya dan berteriak, mundur. Semua orang mendengar ini dan saling memandang lalu memberi jalan. Pukulan raja, ledakan, kekuatan pukulan ini tidak sekuat Kaido dan Shanks, tetapi sangat mengerikan. Banyak bajak laut yang harus menghadapi pukulan ini. Oh, seluruh daratan hancur dan retak. Banyak reruntuhan bangunan yang musnah sepenuhnya oleh tinju ini. Kekuatan tinju ini menggemparkan banyak bajak laut dan tak seorang pun berani bertindak gegabah. Namun ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian seseorang berkata dengan dingin, ini adalah pukulan Raja-Raja Elizabelo kedua, butuh 1 jam pemanasan untuk bisa melepaskannya. Jadi, ternyata seperti ini. Saya pikir begitu, karena sangat ampuh, menggunakannya sekali setelah pemanasan selama 1 jam adalah hal yang wajar. Banyak bajak laut yang menunjukkan senyum kejam saat mereka menyerbu. Melihat ini, Elizabelo berkeringat dan wajahnya sangat jelek. Bahkan King Pang-nya tidak bisa menakuti mereka. Kali ini sudah berakhir. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk pergi bersama bawahannya karena kapal mereka tidak akan mampu berlayar sejauh itu karena banyak bajak laut yang mengepung pulau itu dari laut. Belum lagi, dia tidak tega meninggalkan rakyatnya untuk dibunuh oleh bajak laut. Yang mulia, mari kita lawan mereka. Sekelompok warga sipil menyaksikan kejadian ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi. Mereka mengambil kayu dan batu dari tanah dan ingin melawan. Melihat hal ini, para bajak laut menunjukkan senyum kejam sementara yang lain merasa malu. Mereka adalah bajak laut brutal yang menyeberangi lautan, bagaimana mungkin mereka takut pada sekelompok warga sipil yang memegang tongkat dan batu. Wah, mereka menakutkan sekali. Sulit untuk mengalami perang yang semarak seperti ini sebelumnya. Mereka akan segera mati. Tuanku Raja, cepatlah dan berikan kami semua harta benda negerimu. Para perompak mendekat selangkah demi selangkah dari segala arah dan melancarkan serangan mereka. Raja dan rakyatnya marah dan siap bertarung mati-matian. Tiba-tiba ada sesuatu yang terbang dari kejauhan. Sebuah serangan pedang datang secara tiba-tiba. Serangan itu datang dari arah barat dan melintasi seluruh daratan dan menuju ke arah para bajak laut. Mendesis. Banyak bajak laut yang melihat kejadian ini dan semuanya menghirup udara dingin dan memandang dengan heran. Para bajak laut yang hendak membunuh Elizabelo II dan yang lainnya semuanya berhenti bergerak. Pada saat ini, bahkan bajak laut dengan perut 670 juta pun ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah datangnya serangan itu. Serangan yang mengerikan. Siapa yang melakukan ini? Dia benar-benar orang yang kuat. Bab 280, musuh yang tak terkalahkan. Ini, Elizabelo, pengawalnya, dan semua orang yang hadir siap bertarung sampai akhir. Namun, mereka tidak menyangka akan ada serangan yang datang ke medan perang dan menyelamatkan mereka. Mereka saling menatap dan melihat ekspresi terkejut di mata mereka. Meskipun serangan pedang menghentikan para bajak laut, orang yang mengirim serangan itu tidak ditemukan. Mungkinkah itu bajak laut mengerikan lainnya? Beberapa orang melihat ke arah serangan pedang. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan saat mata mereka hanya melihat satu orang di arah itu. Dia tidak setinggi itu tetapi dia mengenakan seragam marinir saat dia melangkah maju. Laut, banyak orang yang melihat hal ini, awalnya mereka hanya bisa terdiam di tempat dan menunjukkan kekecewaan. Di medan perang, 2 Yonko sedang bertarung sementara bajak laut dari seluruh dunia sedang mencari poneglyph. Tetapi ketika mereka melihat seragam itu lagi dan penampilan pria itu, mereka tertarik pada udara dingin dan merasakan kengerian yang mengerikan. Laksamana Marinir, pedang hantu. Ketika nama itu muncul di benak mereka, bahkan para bajak laut besar dengan lebih dari 500 juta di kepala mereka pun menunjukkan rasa takut. Bagi mereka, jika mereka berhadapan dengan siapapun dari angkatan laut, itu tidak terlalu berarti, kecuali Roja. Sendirian, orang itu menghancurkan Big Mom dan krunya. Menghadapi musuh seperti itu membuat mereka gemetar ketakutan. Maaf, aku agak terlambat. Roja memegang Sen Maboroshinya dan melangkah di depan Elizabelo dan yang lainnya dan sedikit mengangguk pada mereka.
Pedang hantu. Elizabeth menatap Roja dan menggertakkan giginya. Ia ingin bertanya apakah akan ada lebih banyak marinir yang datang atau tidak, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa pemerintah dunia telah lama menyerah pada kerajaannya. Banyak menteri yang berharap melihat lebih banyak marinir, tetapi mereka tidak menemukan orang lain. Mereka menunjukkan kepahitan karena itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berterima kasih kepada Roja. Akhirnya marinir datang. Hebat sekali, Bu, kita tidak perlu mati lagi. Beberapa warga sipil bersiap mati di sini dan kemunculan Roja yang tiba-tiba memberi mereka sedikit peluang untuk bertahan hidup. Roja menatap mereka lalu berbalik ke arah Elizabeth, tenangkan diri kalian. Tidak akan ada marinir di sini dalam waktu dekat, kalian harus menjaga ketertiban. Aku akan menangani perang. Elizabeth II menatap Roja dalam-dalam. Pernyataan Roja ini membuatnya menegaskan pikirannya. Jika pemerintah dunia tidak menyerah pada mereka, tidak akan hanya ada satu orang di sini. Tidak masalah, Elizabeth II mengangguk, tetapi kebenciannya terhadap pemerintah dunia semakin bertambah. Ia hanya merasa berterima kasih kepada Roja. Roja mendesah dalam hatinya, jika pemerintah dunia mengirim marinir untuk menghadapi kedua monster ini dan bajak laut lainnya, itu akan menyebabkan banyak korban. Sulit untuk mengatakan apakah keputusan ini benar atau salah. Karena aku di sini, aku akan menghentikan dunia lebih awal. Roja bergumam di telinganya dan menoleh untuk melihat para perompak. Dia melihat ke arah mereka satu persatu. Para perompak itu ragu-ragu sebentar dan mundur. Inilah pedang hantu, siapa yang tidak takut? Ketika Roja menoleh ke arah mereka dan menatap mereka, mereka merasa ngeri, mereka tidak tahu lagi harus melihat kemana. Namun, melihat para bajak laut itu mundur, sorot mata Roja berubah dingin. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik atau orang suci. Malah, ia sedikit jahat dan kejam. Akan tetapi, ada intinya yang ingin disampaikannya, alasan mengapa ia memilih menjadi marinir dan bukan bajak laut, bukan hanya agar ia tidak mempermalukan Garp, tetapi juga karena ia membenci tipe orang seperti itu. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Roja melepaskan pedang di tangannya. Saat pedang itu jatuh ke tanah, tatapannya menjadi dingin dan acuh tak acuh. Semua bajak laut ini akan mati. Astaga, ratusan ribu kelopak sakura melayang di langit dan di bawah pengawasan para bajak laut menyapu segalanya. Beberapa bajak laut kuat mencoba melawan dengan kemampuan mereka tetapi tidak berhasil. Busosoku milik Roja menutupi kelopak bunga saat mereka menghancurkan segalanya. Bajak laut dengan 100 juta di kepala mereka. Bajak laut dengan 200 juta di kepala mereka. Bajak laut dengan 500 juta di kepala mereka. Kemanapun Senbonzakura pergi, tak ada yang berhasil keluar hidup-hidup. Bahkan bajak laut perkasa dengan nilai buruan lebih dari 500 juta tidak dapat bertahan sesaat pun sebelum mereka mati. Tidak bagus. Melarikan diri. Beberapa bajak laut yang berada jauh melihat kejadian ini dan menjadi sangat ketakutan. Mereka melihat sosok-sosok perkasa itu tewas dalam hitungan detik yang membuat mereka tercengang. Siapa marinir itu? Dia mengalahkan begitu banyak dari mereka sendirian. Beberapa orang bahkan sempat berpikir untuk mengeroyok Roja dan membunuhnya bersama-sama, tetapi begitu mereka melihat ini, pikiran itu sirna. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Semua bajak laut hanya bisa berpikir untuk melarikan diri, kelopaknya begitu menakutkan sehingga tidak ada hal lain yang penting saat ini. Namun, kecepatan Senbonzakura jauh lebih cepat dari para bajak laut ini. Roja bergerak maju selangkah demi selangkah sementara Senbonzakura ikut bergerak bersamanya. Kemanapun dia pergi, para bajak laut akan berjatuhan. Banyak bajak laut yang mencoba melarikan diri tetapi tewas di tengah jalan. Banyak warga sipil yang melihat kejadian ini seolah-olah itu adalah khayalan. Para pengawal sangat terkejut. Inilah, kekuatan pedang hantu. Para perompak yang dapat membunuh mereka dalam hitungan detik dikalahkan oleh Roja dalam hitungan detik. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Melihat kekuatan Roja dan kelopaknya berhamburan kemana-mana di medan perang, mata para bajak laut binatang, dan bajak laut Akagam beserta semua orang berubah. Ini, tidak salah lagi, ini adalah kemampuan pedang hantu milik Laksamana Marinir. Apakah pedang hantu datang ke sini? Baik kru Sangs maupun kru Bis, pandangan semua orang berubah. Dia jelas ada di sini untuk mengganggu pertarungan Yonko. Di lapangan, Sangs yang sedang melawan Kaido tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Roja. Pedang hantu, apakah pedang hantu juga datang? Dibandingkan dengan Sangs, Kaido pernah melawan Roja sebelumnya, dan melihat kemunculannya di sini dia tidak takut, malah bisa dibilang dia bersemangat. Jika kau ingin ikut campur dalam pertarunganku, kau bebas untuk mencoba. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.